Awalnya, Wu Xinzi hanya menyebarkan berita palsu dan menggunakan kekuatan gaibnya yang besar untuk memperagakan tanda-tanda lahirnya sebuah harta karun yang sangat berharga. Kemudian dia menyuruh semua orang di keluarga Wu berpura-pura memblokir berita tersebut dan diam-diam membocorkan berita tersebut, menarik orang-orang kuat dari keluarga-keluarga besar di dunia Zongqian untuk berbondong-bondong datang ke kota. Namun, dia tidak menyangka bahwa di Wucheng, benar-benar lahir sebuah harta karun yang sangat berharga, dan itu tidak lain adalah King Nang Sutra, dan King Nang Sutra hanyalah salah satunya. Saya melihat 3 harta karun yang sangat berharga melayang di langit, yang masing-masing tidak dapat lagi diukur tingkatannya. Ambil saja contoh King Nang Sutra, keterampilan medis yang hanya ada di dunia 1000 tengah, dapat dibayangkan betapa besar manfaat yang akan diberikannya bagi keluarga bangsawan, dan seberapa besar lagi mujarab dan pil ajaib yang dibuat darinya tak usah dikatakan lagi. Sedangkan untuk 2 bagian lainnya, salah satunya memiliki bilah ramping berbentuk bulan sabit di tepi luarnya, yang sangat tajam. Ujung atas dan bawah bulan sabit terhubung ke cakram emas, yang tampak seperti matahari dan bulan. Khususnya, aura misterius yang dipancarkan oleh cakram emas yang berputar membuat orang merasa kagum. Bentuknya seperti tongkat kerajaan, tetapi setajam kapak. Benda lainnya adalah gulungan. Tidak ada yang aneh di dalamnya dan itu sangat kuno, tetapi ia memiliki kecerdasan yang sangat kuat. Ia memandang orang-orang di sekitarnya yang tengah memperhatikannya dengan penuh rasa iri dengan sikap yang sangat sensitif, seolah-olah ia tengah bersiap untuk melarikan diri. Harta karun itu bernama Matahari dan Bulan. Harta karun itu disempurnakan oleh Ming Seng, murid Yan Seng dari aliran Yin Yang. Harta karun itu dapat menghubungkan matahari dan bulan. Jika Chen Xing mendapatkan harta karun ini, harta karun itu akan menjadi lebih kuat, dan ancaman terhadapmu akan meningkat pesat. Sayang sekali Chen Xing telah melarikan diri dengan pengorbanan darah, jika tidak, harta karun ini mungkin condong kepadanya, karena bintang-bintang, matahari, dan bulan saling tarik-menarik. Sekarang kau memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Bukankah King Er lahir di aliran Yin yang Ming Yue ini tepat untuk kekuatan sihirnya? Penatua Su mulai menjelaskan kepada Su Ruoxie. Hati Su Ruoxie tergerak, dia melihat gulungan lainnya dan berkata, "Dan apa gulungan itu? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku, gurumu, tahu segalanya?" Gulungan ini disembunyikan dengan sangat rahasia, pastilah itu adalah harta karun yang ditinggalkan oleh seorang suci. Mengenai apa itu, aku tidak tahu. Tetapi karena ketiga harta karun ini dapat dikumpulkan bersama, kualitasnya pasti tidak terlalu rendah. Sutra King Nang ini seharusnya menjadi milikmu. Tepat saat Penatua Su berbicara, Sutra King Nang, yang memancarkan cahaya hijau samar, bergetar beberapa kali, pertama melayang ke arah Su Ruoxie, dan kemudian bergetar hebat, menerobos udara langsung ke tempat di mana Dewa Anggur Hua Si dan kelompoknya berada, yang mengejutkan Su Ruoxie. Apa yang sedang terjadi? Semua orang yang hadir mengira ini adalah jebakan, tetapi mereka tidak menyangka yang keluar adalah harta karun sungguhan. Tetapi siapa yang berani bergerak saat ini, siapapun yang berani bergerak terlebih dahulu, niscaya akan hancur berkeping-keping. Wu Xinzi hampir menjadi gila. Benar-benar ada harta karun yang tersembunyi di bawah tanah Wucheng. Jika bukan karena pengeboman acak Chen Xing yang menerobos tanah Wucheng, harta karun seperti itu tidak akan keluar secepat ini. Zhou Yi dan Li Feilong menelan ludah mereka dan melihat harta karun di langit yang bisa terbang kapan saja. Tiba-tiba sebuah ide muncul di benak mereka dan mereka berteriak keras. Benar-benar ada harta karun yang telah ditemukan. Itu adalah senjata suci tingkat atas. Meskipun Wu Xinzi telah memasang susunan blokade pembasmi mematikan 36 geng surgawi, susunan ini tidak memiliki efek kedap suara. Paling banter hanya bersifat protektif saja, tidak sama sekali menghalangi aura yang terpancar dari harta karun yang berharga itu. 3 dewa abadi kesengsaraan setengah dewa dari keluarga Wu yang awalnya bertanggung jawab atas 36 susunan keluarga Wu tidak bisa lagi duduk diam. Para dewa 6 kesengsaraan yang tidak termasuk keluarga Wu sebagian besar adalah pemuja. Bahkan 3 dewa abadi kesengsaraan setengah dewa dari keluarga Wu tidak bisa duduk diam, apalagi mereka. Harta karun yang sangat berharga jatuh dari langit, dan hanya mereka yang mampu yang dapat mengambilnya. Siapakah yang rela menjadi rendah diri terhadap orang lain dalam jangka waktu lama? Siapa yang dapat menahan godaan seperti itu? Seluruh formasi blokade pembasmi mematikan 36 geng surgawi runtuh menjadi 2 dalam sekejap. Formasi blokade di seluruh Wucheng runtuh dalam sekejap. Wajah Wu Xinzi langsung berubah gelap. Hampir setengah dari tokoh penting dari keluarga besar di 99 negara dunia 1000 tengah manusia Dao meninggal.
Sasarannya hanya tercapai setengahnya, yang dianggap sebagai keberhasilan. Wu Xinzi segera membuat keputusan. Semua orang di keluarga Wu, dengarkan perintahku. Tidak peduli apakah itu keluarga utama, keluarga upeti, atau keluarga Xing, selama harta karun itu dirampas, maka harta itu akan menjadi milik orang itu. Semua orang di keluarga Wu harus melindungi orang yang telah mengambil harta karun itu, basmi dia. Semua orang di keluarga Xing harus mendengarkan perintahku. Tidak peduli jika seseorang dari keluarga kita atau keluarga Wu merampas harta karun itu, mereka tidak boleh saling membasmi. Siapapun yang tidak mematuhi perintah akan dibasmi tanpa ampun. Xing Yi, monster tua yang telah hidup lebih dari 4.000 tahun, juga sangat kagum dengan keberanian Wu Xinzi. Tentu saja dia tidak akan kalah dari seorang pemuda. Atas perintah keduanya, keempat aliran besar Konghucu yang tersembunyi di wilayah sipil pun ikut waspada. Mereka awalnya mengira ini hanya tipuan belaka, tetapi mereka tidak menyangka kalau yang keluar adalah harta karun sungguhan, dan tentu saja harta karun itu sangat diperlukan. Kawanan burung pipit kuning beterbangan, membuat keluarga-keluarga besar di dunia Zongqian mengernyitkan dahi. Kerugian mereka terlalu parah. Burung pipit kuning ini berasal dari 4 aliran utama Konfusianisme, yakni Konfusius, Mencius, Sunzi, dan Luo, atau keluarga militer besar, yakni keluarga Bai, keluarga Wei, dan keluarga Sun, atau keluarga-keluarga terkenal, yakni keluarga Deng, keluarga Hui, keluarga Huan, aliran Mohis, dan aliran Mohis. Keluarga-keluarga terkuat di dunia Zongqian ini muncul satu persatu. Sorotan disembunyikan di akhir. Su Ruoxi sendirian saat ini dan tidak berani bertindak gegabah. Dalam adegan ini, semuanya tampak diam, dan di adegan berikutnya, semua orang bergerak serentak. Chen Xing mengalami kerusakan besar, dan setelah mengorbankan jiwa tinju, jiwa abadi, daging dan darah Chen Lei, dia menyerap sisa kekuatan yang belum terpakai untuk menebus trauma yang disebabkan oleh pengaktifan paksa peta bintang. Seberapa kuatkah peta bintang warisan Star Sein tidak dapat diremehkan. Jika Xing Chen adalah Dewa Yin yang mengaktifkan peta bintang, saya khawatir 99% orang yang hadir akan mati. Sekarang Chen Xing tidak memiliki kekuatan untuk melepaskan kekuatan peta bintang sepenuhnya. Chen Xing sedang memulihkan diri di sebuah gua di Gunung Tandus tidak jauh dari Wucheng. Meskipun Star Armor hanya artefak tingkat menengah, namun itu juga merupakan karya Star Sein. Pada hari itu, Star Sein mengumpulkan berbagai batu saripati bintang di alam semesta hampa dan memurnikannya. Memiliki pemahaman dan pengertian tentang bintang-bintang. Sayangnya, Star Sein tidak ahli dalam memurnikan armor, dan akhirnya memurnikan artefak tingkat menengah. Itu dianggap sebagai harta karun langka di dunia 1000 besar, dan bahkan lebih luar biasa di dunia 1000 tengah. Setelah kekuatan dahsyat Wu Xinzi menghancurkan Star Armor dan mengintegrasikannya ke tubuh Chen Xing tidak menyadarinya sebelumnya. Namun, setelah Chen Xing menyembuhkan luka-lukanya, ia menemukan bahwa Star Armor telah menyatu dengan tubuhnya, yang sangat mengubah fisiknya. Awalnya, fisik Chen Xing tidak berbeda dengan orang biasa dalam seni bela diri. Kalau bukan karena bakatnya yang luar biasa, dia tidak mungkin bisa maju secepat ini. Namun, cacat bawaan pada tubuh selalu sulit diperbaiki. Saat esensi Star Armor yang telah disempurnakan dengan susah payah oleh Star Sein diintegrasikan ke dalam tubuh Chen Xing, tanpa disadari hal itu meningkatkan fisik Chen Xing, membuat Chen Xing lebih kuat. Setiap inci kulitnya, setiap meridian, dan setiap bagian daging dan darahnya diperkuat secara tak kasat mata, memberikan Chen Xing perasaan kesatuan antara manusia dan bintang seperti yang dinyatakan dalam bintang-bintang yang selalu berubah. Manfaat besar yang didapat dari bertahan hidup dari bencana besar dan menemukan jalan keluar dari situasi putus asa ini membuat jiwa Chen Xing mencapai kesempurnaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia pun semakin percaya bahwa dia adalah objek takdir yang besar. Inilah takdir unik orang-orang yang lahir dengan roh langit dan bumi. Pepatah nasib datang lebih dulu, keberuntungan datang kedua, dan Feng Shui datang ketiga bukanlah tanpa alasan. Sebaliknya, itulah yang paling nyata dan benar. Ada orang yang terlahir dengan nasib dan keberuntungan yang baik, yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Hahaha, fisik ini persis seperti tubuh bintang abadi. Akhirnya aku bisa berlatih tinju 10.000 bintang. The Myriad Changes of Stars adalah kekuatan magis hebat yang menggabungkan Taoisme dan seni bela diri. Seseorang dapat merasakan bintang-bintang dengan Taoisme, dan berkomunikasi dengan bintang-bintang dengan seni bela diri. Hanya dengan mempraktikkan Taoisme dan seni bela diri, seseorang dapat menyempurnakan The Myriad Changes of Stars hingga ke tingkat ekstrim. Sebelumnya, latihan bela diri Chen Xing mandek karena masalah fisik.
Sekarang setelah dia memperoleh tubuh bintang abadi, suasana hati Chen Xing menjadi sangat bahagia. Pada saat ini, Chen Xing merasa bahwa bahkan jika dia bisa selamat dari kesengsaraan petir dari Dewa Bela Diri 6 kesengsaraan sekaligus, itu tidak akan menjadi masalah. Tubuhnya bergerak seiring pikirannya bergerak, dan pada saat ini, Chen Xing sudah ingin selamat dari kesengsaraan itu. Tubuh Chen Xing yang awalnya terluka parah, dengan dukungan saripati murni Star Armor dan sisa tenaga Chen Lei, luka parah dan kekuatan yang terkuras Chen Xing tidak hanya pulih seketika, tetapi kekuatannya juga meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Chen Xing berubah menjadi seberkas cahaya bintang, melesat langsung ke awan, dan membubung ke langit setinggi 12,6 juta mil. King Nang Sutra terbang ke arah Huasi, menyebabkan banyak orang dari keluarga bangsawan mengejarnya dengan panik. Ketika mereka melihat bahwa King Nang Sutra benar-benar telah menyatu menjadi seorang wanita, mereka semua terkejut. Akan tetapi, saat mereka melihat wanita itu hanya memiliki kekuatan abadi tingkat kesusahan kedua, jejak penghinaan terlintas di benak semua orang. Mereka hanya perlu membasmi wanita itu dan memaksa King Nang Sutra keluar. Itu sangat sederhana. Huasi berada dalam bahaya pada saat pertama. Dewa Bela Diri 6 kesengsaraan dari keluarga Wei sangat cepat, dan datang ke arah Huasi untuk membasminya. Niat membasmi yang kuat membuat Huasi merasa takut dari kejauhan, seolah-olah dia akan dicabik-cabik olehnya bahkan jika dia berada jauh. Tepat ketika Dewa Bela Diri 6 kesengsaraan dari keluarga Wei hendak datang, tiba-tiba, sebuah labu besi besar berubah menjadi seukuran 1 mil di langit dan jatuh dari langit. Di atas labu besi yang besar itu, ada hantu seorang lelaki tua yang mabuk. Hanya dengan satu serangan, Dewa Bela Diri 6 kesengsaraan milik keluarga Wei langsung hancur berkeping-keping oleh labu besi. Hanya seberkas semangat tinju yang lolos, sambil berteriak. Itu peri anggur, Dewa Anggur Labu. Drunken Immortal merupakan keturunan dari Drunken Saint kuno, garis keturunan yang jarang penduduknya. Walaupun sekarang sudah diwariskan kepada sang pemabuk abadi, dia hanya dapat dianggap sebagai orang keempat. Kekuatan magis dan harta karun Santo Mabuk diwariskan dari generasi ke generasi, dan labu Dewa Anggur adalah salah satunya. Kemunculan sang Dewa Mabuk mengejutkan semua orang yang hadir, dan pada saat itu, Su Ruoxi kembali sadar. Suatu pikiran muncul di benaknya, yaitu Huasi. Selain Huasi, siapa lagi yang dapat menandingi kemampuannya untuk menarik King Nang Sutra? Dia segera memegang pedang negara dan menerobos udara. Sang Dewa Mabuk merupakan seorang yang sangat terkenal di antara para dewa pengembara di dunia Seribu Tengah. Selama bertahun-tahun, Drunken Immortal telah melihat ketidakadilan dan menyelamatkan lebih dari 1.500 manusia abadi. Warisannya adalah wine Saint yang misterius. Bahkan keluarga besar pun tidak bersedia menyinggung sang Dewa Anggur. Jiu Zongxian, apa yang kau lakukan? Apakah kau ingin melawan keluarga Wei? Ku Wei Ren, kepala keluarga Wei, yang juga berada di puncak Dewa Bela Diri 6 kesengsaraan, berteriak dengan suara yang dalam. Haha, aku tidak ingin melawan siapapun kecuali gadis kecil ini. Selama aku masih hidup, tidak ada yang bisa menyentuhku. Jika ada yang berani melangkah maju, jangan salahkan Dewa Anggur Labuku karena tidak mengenali siapapun. Labu besi yang menghancurkan Dewa Bela Diri 6 kesengsaraan menjadi berkeping-keping dalam sekejap kembali ke tangan Dewa Anggur. Setelah Dewa Anggur selesai berbicara, dia tidak lupa menuangkan seteguk minuman keras berusia ribuan tahun ke dalam mulutnya. Menghadapi banyak sekali guru di sekitarnya, momentumnya tetap tidak berkurang. Nilai dari Sutra King Nang jelas jauh melebihi nilai menyinggung sang Dewa Mabuk. Tepat ketika keluarga-keluarga besar bersiap untuk maju bersama-sama, sebuah cahaya merah tiba-tiba menerobos udara, dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada Dewa Kesengsaraan Semi-Dewa, yang mengejutkan semua orang yang hadir. Orang yang datang adalah Su Ruoxie. Su Ruoxie memegang pedang ilahi Seji, dengan tubuh bagian atasnya telanjang, dan membungkuk kepada Huasi, berkata dengan keras. Pembawa acara Agung Susanyu memberi salam kepada Permaisuri Si. Huasi memandang Su Ruoxie yang tiba-tiba muncul, dan perasaan terharu yang mendalam mengalir dalam hatinya. Selama beberapa tahun terakhir, dia telah mencari King Nang Sutra untuk membantu suaminya, meskipun dia merindukan suaminya. Dia pikir Su Ruoxie datang ke sini untuknya. Pada saat ini, kata-kata apapun yang digunakan untuk menggambarkan kebahagiaan luar biasa di hati Huasi tampak sangat pucat. Dia menahan ekspresi dan tatapannya, tersenyum dan mengangguk. Dengan kecerdasan Huasi, dia secara alami tahu bahwa Su Ruoxie tidak mau mengungkapkan identitasnya, dan menjawab. Tidak perlu bersikap sopan. Terima kasih atas kerja kerasmu, Tuan Su. Su Ruoxie mengangguk, lalu menggenggam pedang negara di tangannya secara horizontal,
sambil menunjuk ke arah 4 orang Konfusianis besar, Konfusius, Mencius, Sun Luo, dan 4 orang ahli militer besar, Bai Wei dan Wei Sun, di langit, lalu berteriak dengan suara yang dalam. Siapapun yang berani menyentuh selir Si berarti menentang dinasti Su Agung kita. Selir Si berasal dari keluarga Hua. Sutra King Nang awalnya milik keluarga Hua. Sekarang, sutra itu baru saja dikembalikan kepada pemilik aslinya. Konfusianisme adalah pemimpin semua aliran pemikiran. Beranikah kau mengambil risiko ketidaksetujuan dunia dan merebut harta karun keluarga Hua? Sutra King Nang, kau harus tahu bahwa keempat keluarga Konfusianismemu adalah panutan bagi dunia dan keluarga besar yang dihormati oleh semua orang. Apa kau benar-benar ingin melakukan hal yang mengerikan seperti itu? Meskipun keempat guru besar Konfusianisme sangat iri pada King Nangjing, para guru Konfusianisme telah dianggap sebagai pemimpin semua aliran pemikiran sejak zaman kuno. Itu karena Konfusianisme sangat berhati-hati terhadap perubahan dinasti di dunia, jadi mereka tahu bahwa dinasti Su yang makmur seperti itu pasti akan menjadi pilihan Konfusianisme di masa depan, jadi mereka tidak bersedia menyinggungnya. Selain itu, Su Ruoye adalah pemimpin semua aliran pemikiran dan menjadi panutan bagi dunia. Dia dikagumi oleh semua orang dan diberi penghargaan tinggi, yang membuat mereka makin sulit menemukan alasan untuk mengambil tindakan. Hehe, Tuan Su, Anda bercanda. Kami tidak tahu bahwa orang ini sebenarnya adalah selir Si dari dinasti Dasu. Sekarang setelah kami tahu bahwa Sutra King Nang telah dikembalikan kepada pemilik aslinya, kami tentu tidak akan memperjuangkannya. Kong Xiu tersenyum gembira. Dari mulut Tuan Su, dia bisa mendengar bahwa dinasti Dasu sangat mementingkan Konfusianisme, dan itu sudah cukup. Dibandingkan dengan keuntungan dan kerugian pribadi serta warisan Konfusianisme, yang pertama tidak layak disebutkan sama sekali. Keluarga Meng, Sun, dan Luo semuanya saling menyapa, dan keempat keluarga besar Konfusianisme mundur satu persatu, menuju ke arah matahari dan bulan dan gulungan kuno. Su Ruoxie segera menatap keempat ahli strategi militer hebat, Bai Wei, Wei Ren, dan Sun. Tentu saja, Dewa Bela Diri 6 kesengsaraan milik Wei Ren sendiri telah menderita pukulan hebat dan tidak mau menerimanya. Selain itu, pentingnya King Nang Sutra bagi para ahli strategi militer besar sudah jelas dengan sendirinya. Bahkan Wu Mo, setengah dewa-dewa kesengsaraan dari keluarga Wu, dan Xing Yi, setengah dewa-dewa kesengsaraan dari keluarga Xing, datang dengan sekelompok dewa bela diri kesengsaraan guntur. Jadi apa bahkan Hua Seng sendiri tidak bisa menyimpan Sutra King Nang, apalagi keluarga Hua saat ini. Sejak Hua Seng menyerahkan Sutra King Nang kepada kepala penjara, sudah jelas bahwa Hua Seng hanya ingin mewariskan Sutra King Nang kepada dunia untuk kepentingan dunia. Sutra itu bukan lagi milik keluarga Hua, jadi wajar saja jika ada yang mampu mengambilnya. Bahkan jika itu adalah pewaris keluarga Hua, lalu kenapa keluarga Wei Ku bertekad untuk mendapatkan Sutra King Nang? Su Ruoxie telah lama memahami bahwa Yu Qi dan Wei Kuan tidak dapat mewakili seluruh keluarga Wei. Begitu pula Wei Chengwu tidak dapat mewakili seluruh keluarga Wei. Bai Ziru, Bai Niansuang, Bai Junyi, dan Bai Nu tidak dapat mewakili keluarga Bai, dan Sun Xianhui tidak dapat mewakili keluarga Sun. Tampaknya tak dapat dielakkan lagi bahwa mereka akan menjadi musuh keempat ahli strategi militer hebat itu. Jalan dinasti Su tentu akan menjadi lebih sulit di masa depan. Keempat ahli strategi militer hebat itu bukan bahan tertawaan. Perkataan Wei Ren masuk akal dan membuat ahli strategi militer, yang awalnya ingin mundur, semakin bertekad untuk merebut King Nangjing. Ayolah, wajah Su Ruoxie menjadi gelap. Godaan Sutra King Nang bagi para prajurit terlalu besar. Sekalipun itu hanya sebuah fragmen Sutra King Nang, itu dapat meningkatkan kekuatan seorang prajurit beberapa kali lipat. Ini adalah kehidupan kedua, ketiga, bahkan keempat. Mustahil membuat para prajurit hebat yang telah menaklukkan dunia menyerah. Suasana pembasmian muncul dari segala arah. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara tawa. Hehehe, ini tidak mudah. Aku tidak menyangka bahwa kau ternyata adalah Menteri Agung Dinasti Su Agung. Aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Selama kau membiarkanku membaca King Nangjing ini sekali, aku bisa membiarkan seluruh keluarga Wu melindungimu dan selir Si. Orang yang sedang berbicara itu berhenti sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke Hua Si, menatap tajam dan berkata, Cek-cek, Kaisar Su Ruoxie dari dinasti Su Agungmu sangat beruntung. Kecantikan yang luar biasa seperti itu sangat langka bahkan untuk orang sepertiku. Kudengar para wanita dari dinasti Su Agungmu semuanya sangat cantik. Hari ini aku benar-benar telah memperluas wawasanku. Bagaimana ambillah keputusan, Su Sanyu, sahabatku. Aku akan memberimu 3 detik untuk memikirkannya. Tentu saja,
satu-satunya orang yang bisa mengatakan ini adalah Wu Xinzi. Nada bicara Wu Xinzi dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak menganggap serius orang-orang dari 4 ahli strategi militer hebat, yang langsung membuat keluarga Wu menjadi sasaran kritik publik. Namun, menyinggung keluarga Wu bukanlah pilihan yang bijaksana, jadi meskipun mereka marah dalam hati, mereka tidak menunjukkan ekspresi apapun. Karena Wu Xinzi telah menawarkan kesepakatan ini, hal itu tergantung pada sikap selir Si dari dinasti Su Agung dan 9 menteri serta bentara besar. Mereka tentu saja tidak percaya bahwa selir Si dan 9 menteri akan menyerahkan Sutra King Nang, tetapi hasilnya melampaui harapan semua orang. Su Ruoxie berbalik dan membungkuk pada Hua Si lagi, sambil berkata dengan hormat. Tolong minta selir Si untuk menyerahkan salinan King Nang Jing yang belum lengkap. Karena Wu Xinzi sudah berbicara, kita akan mempercayainya sekali ini. Hua Si tentu saja tidak meragukan kata-kata Su Ruoxie. Dia telah menghafal isi salinan King Nang Sutra yang tidak lengkap. Memiliki salinan aslinya akan membuat kekuatan magis King Nang Sutra menjadi lebih kuat. Itulah teks dari salinan asli King Nang Sutra. Setiap kata merupakan keterampilan medis yang ditulis oleh Hua Seng dengan sepenuh hati tertuju pada masyarakat dunia. Semangat dan energi di antara setiap kata sangatlah kuat. Tidak seorang pun menyangka bahwa Heraldik Agung benar-benar akan meminta selir Si dari dinasti Su untuk menyerahkan King Nangjing. Semua orang memandang jawaban selir Si dengan sedikit gentar. Namun, selir Si juga setuju dengan senang hati, yang mana melampaui harapan semua orang. Oke, King Nang Sutra terbang keluar dari alis Hua Si dan melesat ke arah Wu Xinzi. Wu Xinzi menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memindai King Nang Sutra. Seketika matanya menjadi jauh lebih jernih. Ada perubahan drastis antara Wu Xinzi dari saat sebelumnya dan saat ini. Ini adalah bab King Nang Jing Yang Sen. Jika bab ini dapat diwariskan, kekuatan seluruh pasukan keluarga Wu pasti akan berlipat ganda. Namun tidak semua orang dapat memahaminya, hal itu sangatlah mendalam. Haha, Tuan Su benar-benar pemberani. Saya akan mengembalikan salinan King Nang Sutra yang belum lengkap itu kepada Anda. Hanya dalam sekejap mata, Wu Xinzi menghafal salinan yang tidak lengkap itu di lautan kesadarannya. Cahaya hijau melesat keluar lagi dan menyatu di alis Hua Si. Semua orang di keluarga Wu, dengarkan baik-baik dan lindungi selir Si dari dinasti Su Agung dan Herald Agung Su. Wu Xinzi melirik Xing Yi sambil memberi perintah. Xing Yi segera memahami arti mata Wu Xinzi dan segera memimpin pasukan elit keluarga Xing di sekitarnya untuk menyerang keluarga Zhou yang sedang bertempur untuk matahari dan bulan. Misteri Yin dan Yang yang berasal dari matahari dan bulan juga sangat membantu kekuatan magis keluarga Zhou. Tidak mungkin bagi keluarga Zhou untuk menyerah. Namun, apa yang diperjuangkan keluarga Li adalah gulungan kuno tersebut. Keluarga-keluarga besar bertarung bersama, dan kedua harta itu tidak jatuh ke tangan siapapun. Hanya King Nang Sutra yang jatuh ke tangan Hua Si. 4 ahli strategi militer hebat, Bai Wei, Wei Sun dan lainnya bersatu segera. Wei Ren menatap Wu Xinzi dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam. Jika memang begitu, aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan keluarga Wu Mu untuk menghentikannya. 2 dewa setengah abadi dari keluarga Wu bergabung dalam pertarungan memperebutkan matahari dan bulan dan gulungan itu. Wu Xinzi hanya membawa 1 dewa setengah abadi, Wu Mo, bersamanya, dan hanya ada 3 dewa abadi 6 kesengsaraan di sekitarnya, yang semuanya merupakan tetua keluarga Wu. Meskipun mereka tidak mengerti mengapa Wu Xinzi melakukan ini, mereka juga mengerti bahwa Wu Xinzi pasti mempunyai rencananya sendiri, jadi mereka tidak bertanya lebih jauh. Totalnya ada 36 dewa bela diri 5 kesusahan, 4 kesusahan, dan 3 kesusahan lainnya. Wu Xinzi memberi perintah. Kerahkan formasi untuk menghadapi musuh. Dewa setengah dewa kesengsaraan Wei Xiong dari keluarga Wei, Dewa setengah dewa kesengsaraan Wei Fa dari keluarga Wei, Dewa setengah dewa kesengsaraan Bai Liang dari keluarga Bai, dan Dewa setengah dewa kesengsaraan Sun King dari keluarga Matahari, semuanya meledak dengan momentum yang mengejutkan di saat yang sama. Keempat dewa kesengsaraan abadi ini masing-masing adalah pria besar yang bersenjatakan pedang dan tombak dan memiliki komando atas ribuan orang. Ketika mereka menyerang pada saat yang sama, hasilnya sungguh mengguncang bumi. Su Zhou, Zhuge Yuxuan adalah penasihat militer, Sun Xianhui adalah panglima tertinggi dari 3 pasukan, Bai Nu dan Bai Niansuang adalah garda depan kiri dan kanan, Xiao Xi dan Zhu Tianxin bertanggung jawab atas pasukan pusat, dan mereka memimpin jutaan pasukan dinasti Su untuk menyerang Guangzhou. Saat ini, seluruh dinasti Dasu telah menduduki Qianzhou, Shenzhou, Huozhou, Zhugezhou, Luzhou, serta Xiaozhou yang berjarak jutaan mil, ditambah Qizhou yang memiliki sikap ambigu. Sue King Er pergi ke keluarga Qi untuk melobi secara langsung.
Jelaslah bahwa Qi Yue tergerak, tetapi belum mengambil keputusan. Setidaknya dalam pandangan Sue King Er, keluarga Qi tidak menentang dinasti Dasu. Sepucuk surat dari Su Ruoxi dikirim kembali ke istana Dasu dalam 1 hari dan sampai ke tangan Zhuge Wenfeng. Semua orang sudah terbiasa dengan metode Su Ruoxi. Penyerahan Xiaozhu sekarang juga merupakan kesempatan yang sangat baik. Letak geografis Xiaozhu sangat menguntungkan bagi perluasan dinasti Dasu. Seluruh dinasti Dasu berada dalam keadaan baik, dan anak-anak dari berbagai keluarga yang akan pergi ke Xiaozhu untuk bertugas sebagai pejabat disaring tingkat demi tingkat. Identitas, karakter, kekuatan dan perbuatan masa lalu setiap orang harus disaring dengan sangat ketat sebelum mereka dapat ditugaskan pada jabatan resmi berdasarkan kemampuan komprehensif mereka. Tentu saja, pada dasarnya mereka menggunakan metode orang tua memimpin orang baru. Para menteri tua yang berpengalaman ini konservatif dalam pendekatan mereka dan memegang jabatan resmi yang relatif tinggi. Para pejabat sipil dan militer muda ini, baik yang besar maupun yang kecil, terlalu impulsif dan berani untuk berkelahi dan terburu-buru. Dengan pengawasan para menteri lama ini, mereka tidak akan melakukan banyak hal yang luar biasa. Karena alasan ini, Zhuge Wenfeng mengadopsi metode 10% orang lama dan 90% orang baru. Dengan dikeluarkannya perintah, setelah proses seleksi intensif, hampir 60.000 orang akhirnya terpilih. Di bawah pimpinan 4 binatang dewa, mereka berbaris menuju Xiaozhu dengan cara yang perkasa. Setelah menyelesaikan masalah mendesak ini, Zhuge Wenfeng mulai mengkhawatirkan Luzhu lagi. Luzhu benar-benar kacau, dan hampir seluruh warga Luzhu hidup dalam ketakutan yang amat sangat. Ini semua adalah kehidupan manusia. Su Ruoxi tahu bahwa ini disebabkan oleh perbuatan jahat Luzhu. Rasa sakit ini butuh waktu untuk sembuh. Tentu saja, jika ada mantan sahabat yang menghibur mereka, efeknya akan lebih baik. Maka dalam surat itu, dia pun mengemukakan idenya sendiri, yang berhasil memikat hati Zhuge Wenfeng. Maka Zhuge Wenfeng sekali lagi mengeluarkan perintah tertulis, memilih beberapa orang yang terhormat dan ramah dari rakyat jelata yang dipimpin oleh Su Ruoxi melintasi garis depan sejauh 170.000 mil, dan mengirim mereka untuk tinggal di Luzhu dan membangun kembali rumah mereka. Sebanyak 15 juta orang menyuntikkan vitalitas baru ke dalam oasis yang semula diselimuti atmosfer mencekam dan tak bernyawa. Namun, ini baru permulaan. Jika Guangzhou direbut, ia dapat dipertahankan dengan mengandalkan penghalang alaminya dan menjadi penghalang pertama bagi seluruh dinasti Dasu melawan dinasti Dachen. Jika dinasti Dachen merebut Guangzhou, ia dapat menyerang atau bertahan, dan dapat memimpin pasukan besar untuk langsung menyerang jantung wilayah dinasti Dasu. Pada saat itu, akan sangat pasif. Oleh karena itu, Su Ruoxi menyebutkannya dalam surat yang ditinggalkannya untuk Zhuge Yuxuan, dan Zhuge Yuxuan juga bertekad untuk menang. Istana Dasu. Observatorium ini baru saja dibangun oleh Zhuge Wenfeng. Walaupun Zhuge Wenfeng buta, dengan kekuatannya, dia mampu berkomunikasi dengan langit, bumi dan bintang-bintang melalui ilmu bela diri, ilmu Tao dan benda-benda langit dan bumi, ketika dia memiliki kekuatan seorang kaisar, dan dengan demikian memperoleh ilmu mengamati bintang. Setiap malam, kesinilah Zhuge Wenfeng harus datang. Terkadang dia ditemani oleh Bai Ziru, terkadang oleh Zhuge Yuxuan, tapi hari ini, Su Shaoyao, Sue King Er, Zui Qingcheng, Luo Qishui, Li Hongxiu, dan Yue Tuang hadir. Baru saja mereka mengirim tentara Xianglong. Dipimpin oleh Ao Tian, seluruh pasukan Xianglong sekarang terdiri dari orang terlemah yang memiliki kekuatan seorang dewa bela diri tak berharga, dan yang terkuat adalah Ao Tian, yang telah mencapai kekuatan seorang dewa bela diri 3 kesengsaraan. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari kontribusi dibangunnya Menara Babel. Saat ini, Menara Babel sudah setinggi 129.600 mil, yang masih jauh untuk mencapai dunia 1000 besar yang tingginya 12,96 juta mil. Akan tetapi, itu sudah merupakan suatu eksistensi yang harus dikagumi oleh semua bangunan di seluruh dunia 1000 tengah. Melihat Candi Tongtian yang sebagian kecilnya telah rampung, tingginya seolah-olah melambangkan puncak kejayaan dinasti Dasu. Saat ini, kekuatan rata-rata dinasti Dasu sangat tinggi. Tenanglah, Yang Mulia. Dengan kekuatan pasukan Xianglong, jika mereka bersatu, bahkan para dewa abadi pun harus mundur. Dan dengan kekuatan Yang Mulia, tidak akan terjadi apa-apa. Zhuge Wenfeng meletakkan tangannya di belakang punggungnya, mengangkat kepalanya dan menatap langit. Meskipun dia tidak dapat melihat apapun, dia dapat merasakannya. Zhuge Wenfeng saat ini memberikan perasaan yang sangat mendalam kepada orang-orang, dan tidak mengherankan, dalam beberapa tahun terakhir,
Zhuge Wenfeng telah meninjau banyak sekali tugu peringatan, dan memperoleh pengalaman yang tak terhitung jumlahnya dalam mengatur dunia dari hal-hal ini. Berkali-kali hatinya naik turun mengikuti kenangan, yang membuat Zhuge Wenfeng tumbuh tak terhingga. Sekarang dengan akumulasi Zhuge Wenfeng, akan mudah baginya untuk menerobos kelima kesengsaraan Tao abadi sekaligus. Wenfeng, tidak ada orang luar di sini, jadi mengapa harus menahan diri? Yuxuan memimpin pasukan di luar, kalau tidak, akan lebih tepat jika dia yang memimpin pasukan Xianglong. Meskipun Aotian adalah jenderal yang berbakat, dia bukan seorang komandan. Kali ini, semua naga dari dunia Zhongqian berkumpul, dan aku khawatir Aotian tidak akan mampu mengatasinya. Su Shaoyao mendesah santai. Dalam beberapa tahun terakhir, Su Shaoyao juga telah berkembang pesat. Dari gadis kecil bodoh di desa Wu, hingga menjadi ratu suatu negara, Su Shaoyao berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengubah dirinya selama periode ini. Su Shaoyao tidak ingin menciptakan jarak antara dirinya dan wanita-wanita Su Ruoxie lainnya, jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankannya. Dengan caranya sendiri, dia membuat keluarganya seperti rumah yang dapat disatukan dalam sekejap, tidak memberi kesempatan kepada orang luar. Untungnya, Xiaoyao selalu bersikap adil dan tenang dalam nada bicaranya, yang selalu meyakinkan orang. Meskipun dia muda, dia punya sikap seperti kakak perempuan. Pikirannya yang luas memungkinkan dia menoleransi banyak hal dan menghindari kerenggangan yang tidak perlu. Namun, Xiaoyao juga tahu bahwa ini bukan hanya untuk para wanita di sekitar Su Ruoyue, tetapi juga untuk para menteri dekat ini. Dia tidak ingin terlalu asing dengan mereka dalam segala aspek. Mereka adalah saudara baik yang telah menemani Su Ruoyue melewati hidup dan mati. Dia telah membaca banyak buku di 3000 dunia. Berapa banyak saudara yang telah melalui hidup dan mati bersama-sama, kemudian berbalik melawan dan saling membasmi di hadapan kekuatan yang maha kuasa ini. Dia juga mengerti maksud Su Ruoyue. Dia telah meninggalkan dinasti Su yang besar dan tidak pernah mempedulikannya. Ini menunjukkan kepercayaannya kepada semua aliran pemikiran dan menteri sipil dan militer. Dan efeknya nyata, hati orang-orang berangsur-angsur bersatu, semua orang bebas, semua orang membaca, memerintah dunia, dan menulis artikel. Bukan hanya kekuatan seluruh dinasti Dasu yang tumbuh pesat, tetapi bahkan kekuatan pribadi mereka juga meningkat secara signifikan. Etika antara raja dan rakyatnya tidak dapat dihapuskan, tetapi ratu benar. Kita semua adalah satu keluarga di sini, jadi tidak perlu bersikap begitu terkendali. Zhuge Wenfeng tersenyum lembut. Raja Kelinci Bulan, Li Hongxiu mendengarnya dan merasa hangat di hatinya. Selir Sue masih memiliki banyak hal untuk ditangani, dan Selir Zui bertanggung jawab atas pengembangan seluruh cabang Tong Tiandao. Jika bukan karena Nona Liu dan leluhur tua Yun Huang yang membantu mendukungnya, saya khawatir Selir Zui tidak akan punya waktu untuk datang. Raja Yu itu perlu menjaga kontak dengan Ruoxie dan mengumpulkan informasi dari semua pihak, sementara Selir Luo tidak pandai mengerahkan pasukan. Adapun Nona Hongxiu, meskipun dia sangat kuat, dia juga tidak pandai dalam taktik militer. Saat ini, benar-benar tidak ada seorang pun di dinasti Dasu yang dapat menangani situasi sendirian. Su Shaoyao mengangguk segera. Pergilah ke Ruoxie dan lindungi keselamatan Ruoxie dan Si Fei secara diam-diam. Jangan membuat kesalahan apapun dan usahakan untuk tidak membiarkan Ruoxie mengetahui keberadaanmu. Tiba-tiba dua ruang muncul dalam kehampaan. Mereka muncul dan menghilang secara misterius. Semua orang yang hadir memiliki kekuatan Thunder Tribulation Immortal, tetapi tak seorang pun dapat merasakannya. Xiaoyao, kakak tertua yang biasanya sangat ramah, memiliki metode yang tidak sebanding dengan orang-orang biasa. Ya, dua bersaudara di Jiangsun dan di Jiangjian menerima pesanan dan pergi. Wenfeng, wilayah dinasti Su Agung semakin luas. Seberapapun pintarnya kamu dan aku, akan semakin banyak hal yang harus dilakukan di dunia ini. Bukankah kita harus mendelegasikan kekuasaan kepada kabinet? Jangan lakukan seperti ini lagi. Tidak peduli seberapa besar atau kecil, kamu harus melakukannya sendiri. Jika Ruoxie melihatnya, aku khawatir dia akan merasa kasihan padamu sebagai Perdana Menteri. Meskipun dedikasi Zhuge Wusheng terhadap pekerjaannya dan kematiannya mengagumkan, itu juga merupakan alasan utama kurangnya pelatihan untuk bakat di seluruh Su Agung dan kurangnya penerus. Sue King Er tersenyum gembira dan berkata setengah bercanda dan setengah serius. Tidak, dinasti Su baru saja dimulai. Aku tidak akan membiarkan siapapun melakukan kesalahan saat ini dan kehilangan dukungan rakyat, meskipun itu hanya satu orang biasa. Bagi dinasti Su, dia mungkin hanya warga biasa di antara jutaan orang, tetapi di hati rakyat biasa, setiap prajurit atau pejabat dinasti Su mewakili seluruh dinasti Su. Itulah sebabnya Yue Feng, Tian Yun,
dan Han Rong perlu mengatur departemen rahasia untuk memantau dunia. Nada bicara Zhuge Wenfeng menjadi sangat serius, tetapi setelah jeda sejenak, nada bicaranya berangsur-angsur menjadi lembut. Namun, biarlah mereka yang mengurusnya, dan saya akan memberikan persetujuan akhir. Saya akan membiarkan Tuan Bai memimpin kabinet besok. Menghadapi dedikasi Zhuge Wenfeng, Sue King Er tidak tahu harus berkata apa. Zhuge Wenfeng benar-benar memiliki sikap seperti leluhurnya Zhuge Wusheng yang mengabdikan hidupnya untuk pekerjaannya hingga kematiannya. Di dinasti Su, prestise Zhuge Wenfeng tidak lebih lemah dari Su Ruoxi. Tentu saja, selir Su Ruoxi tidak akan peduli dengan situasi seperti itu, karena mereka sangat mengenal karakter Zhuge Wenfeng. Sekarang Tongtian Daoku memiliki cabang di berbagai negara bagian. Wenfeng, menurutmu apakah perlu untuk memilih beberapa orang yang benar-benar elit dari mereka dan mengirim mereka ke Anbu? Yue Feng mengeluh kepadaku bahwa jumlah orangnya tidak cukup. Dia mengerjakan pekerjaan 100 orang. Bahkan gadis kecil Xuanji berlari ke Tongtian Daoku setiap beberapa hari. Zui Qingcheng mengganti pokok bahasan dan mencoba membuat pertemuan hari ini tidak terlalu serius. Bagaimanapun, ini bukanlah sebuah pengadilan, namun pakaian Zhuge Wenfeng membuat suasananya seperti pengadilan. Zhuge Wenfeng juga merasakan niat Zui Qingcheng, tersenyum sedikit, mengangguk dan berkata, "Tentu saja boleh. Para selir pemabuk ini bisa memutuskan sendiri. Lalu, bolehkah aku memasuki bagian gelap ini?" Li Hongxiu tiba-tiba berbicara, yang mengejutkan semua orang. Luo Qishui paling dekat dengan Li Hongxiu dan merasa sedikit terkejut dengan keputusan Li Hongxiu. "Hongxiu, apa yang sedang kamu lakukan? Perjanjian 3 tahun antara Ruoxie dan aku hampir berakhir. Aku tidak ingin pergi. Aku selalu terbiasa sendirian, tetapi sekarang setelah aku memilikimu, aku tidak lagi sendirian. Apakah kamu setuju untuk membiarkanku tinggal pada saat ini?" Kesombongan dan sikap menahan diri Li Hongxiu tidak ada lagi. Dia hanya mengatakan apa yang ingin dia lakukan sebagai seorang wanita. Zhuge Wenfeng tahu bahwa ini adalah urusan keluarga Su Ruoxi, atau lebih tepatnya, Su Shaoyao yang bertanggung jawab atas urusan harem Su Ruoxi. Bahkan jika dia ingin setuju, dia harus menunggu persetujuan ratu. Bagi Su Shaoyao, Li Hongxiu adalah wanita langka. Dia dan Su Ruoxi juga saling mengenal dalam ketidakjelasan, tetapi karena berbagai alasan, keduanya tidak bisa bersama. Tidak peduli bagaimana perasaan Su Ruoxi terhadap Li Hongxiu, Su Shaoyao merasa perlu mempertahankan Li Hongxiu demi Su Ruoxi. Tentu saja, Su Shaoyao setuju dengan senang hati. Zhuge Wenfeng mengangguk dan tersenyum tipis. "Baiklah, Anbu sekarang terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu Sui Feng, Han Yu dan Tianqi. Sekarang Anda dapat membentuk kelompok keempat, bernama Zanyi. Xiao Zhu sekarang telah menjadi wilayah dinasti Su Agung kita, jadi wajar saja jika perlu diawasi. Anda dapat meminta beberapa pasukan kepada Zui Fei setelahnya, dan kemudian Anda dapat memimpin mereka sendiri." "Terima kasih." Hati Li Hongxiu bergetar. Dia tentu saja mengerti apa yang dimaksud Zhuge Wenfeng. Pergi ke Xiao Zhu akan membuatnya lebih dekat dengan Su Ruoxie. Selama dia dapat membawa Zan Yi bersamanya, dia tidak hanya akan memiliki alasan untuk tetap berada di sisi Su Ruoxie, tetapi dia bahkan dapat mengawasinya, Kaisar Su Agung. Wanita memang seperti itu, begitu mereka melepaskan banyak hal, mereka tidak lagi takut. Li Hongxiu tadinya bukanlah wanita yang sombong, namun di masa lalu, dia memiliki harga diri dan sifat pendiam. Saat pertama kali bertemu Su Ruoxi, karena Su Ruoxi begitu luar biasa, segala macam godaan dan akting tidak ada apa-apanya. Tetapi setelah mengikuti Su Ruoxi dan berada di sisinya untuk waktu yang lama, Li Hongxiu mulai berangsur-angsur berubah ke temperamen aslinya. Mengetahui bahwa Su Ruoxi adalah seorang pria sejati, Li Hongxiu menjadi lebih pendiam secara tak terlihat. Setelah beberapa orang berdiskusi di observatorium sepanjang malam, mereka pergi begitu langit berubah pucat. Begitu keempat dewa abadi, Wei Xiong, Wei Fa, Bai Liang, dan Sun King, mengambil tindakan, energi spiritual antara langit dan bumi tiba-tiba menjadi kacau, seolah-olah seluruh ruang telah terdistorsi. Su Ruoxie tidak mundur melainkan maju sambil memegang pedang negara dan menyerang ke arah tengah-tengah keempat orang itu. Menghadapi perilaku Su Ruoxie, bahkan Wu Xinzi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ya ampun, ada orang yang lebih suka pamer daripada aku. Tapi, aku suka itu. Hei, nak, kamu keren sekali. Sambil berteriak, Wu Xinzi yang memegang pedang Tiangang segera bergabung dalam pertempuran. Wu Mo tidak menyangka Wu Xinzi benar-benar melakukan hal itu. Sudah Honglu di depannya memiliki kekuatan seorang dewa setengah abadi,
jadi akan baik-baik saja baginya untuk menyerang seperti ini. Akan tetapi, Wu Xinzi hanyalah seorang dewa 5 kesengsaraan, namun ia melakukan tindakan yang berlebihan, yang sungguh-sungguh membuatnya takut. Dia pun segera bergabung dalam pertempuran. Sang abadi yang mabuk tertawa. Menarik, menarik, betapa hebatnya Guru Su, dia benar-benar memperluas wawasan saya. Perang akan segera pecah. Wei Xiong, Wei Fa, Bai Liang dan Sun King semuanya adalah veteran yang telah melalui banyak pertempuran. Kemampuan bertarung mereka jauh lebih kuat daripada makhluk abadi biasa yang levelnya sama. Oleh karena itu, keluarga Wu hanya memiliki 3 dewa 6 kesengsaraan, sedangkan pihak Huasi, termasuk Fan Li dan Tu Peng, 1 dewa bela diri 6 kesengsaraan dan 1 dewa Tao 6 kesengsaraan, segera jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Su Ruoxie memegang pedang negara di tangannya dengan mudah, dan suara siulan pedang yang mengerikan terdengar terus-menerus. Dari waktu ke waktu, energi pedang gelap yang kuat meledak, membuat lawan Su Ruoxie, Bai Liang tidak berani melawan. Bai Liang mengenakan sarung tinju dengan cakar tajam di antaranya. Ini adalah artefak kelas atas yang disebut cakar harimau putih. Bai Liang lincah, tinjunya dan cakarnya secepat kilat, dan setiap gerakannya penuh tipu daya, yang ditujukan ke bagian tengah alis atau tenggorokan, atau ke jantung atau tulang rusuk. Jika terkena, meski seseorang tidak mati, ia akan langsung lumpuh. Su Ruoxie juga tidak berani ceroboh. Dentang, serangkaian bunga api panjang meledak, dan cakar harimau putih di tangan Bai Liang mencengkeram pedang-pedang negara dan negara tanpa meninggalkan goresan, tetapi kekuatan cakar ini menyebabkan buku-buku jari Su Ruoxie retak, dan beberapa aliran darah mengalir keluar. Kekuatan ilahi harimau putih, apakah kamu pewaris garis keturunan dan ingatan binatang ilahi harimau putih? Anda memiliki beberapa visi. Bai Liang tersenyum dingin, dan gerakannya secepat kilat. Tinju dan cakarnya beradu, dan setiap gerakan mengeluarkan embusan angin jahat. Pada saat yang sama, dari belakang Bai Liang, roh tinju yang sangat realistis dari Dewa Perang Harimau Putih bergema bersamanya, membuat setiap serangannya penuh dengan kekuatan penghancur dari binatang harimau putih. Akan tetapi, Su Ruoxie selalu menggunakan jurus-jurus menangkal yang paling umum, tanpa kekuatan sihir apapun, hanya menusuk, mencongkel, memotong, mengiris, mengguncang, menggantung, dan mengetuk secara sederhana. Dia benar-benar menghancurkan gerakan pembasmian Bai Liang yang sangat hebat sedikit demi sedikit, membuat Bai Liang semakin marah. Su Ruoxie memperoleh kunci penyihir jiwa dan mengintegrasikannya ke dalam roh abadinya, dan dengan induksi energi spiritual langit dan bumi, meskipun setiap pukulan dan gerakan Bai Liang memiliki ribuan perubahan yang menakjubkan dan membingungkan, dia masih tidak dapat membuat kemajuan lebih jauh dan dipatahkan oleh Su Ruoxie dengan gaya pedang yang paling sederhana. Kunci penyihir jiwa aslinya diwarisi dari seni penyihir kekosongan. Karena ia adalah praktisi seni penyihir kekosongan, ia secara alami mampu melihat menembus ilusi dan halusinasi. Ini adalah hal yang paling sederhana. Di antara kepalan tangan dan cakarnya yang putih dan cemerlang, terpancar miliaran binatang buas berupa harimau putih yang menyapu bersih, juga terdapat ilusi yang menggetarkan pikiran tentang langit yang runtuh dan bumi yang terbelah, juga terdapat rasa kematian yang menyelimuti hati yang membuat orang merasa tidak ada jalan keluar. Ini menunjukkan misteri kekuatan magis macan putih. Meskipun Bai Liang menjadi semakin marah seiring pertarungan berlangsung, ia segera sadar kembali. Bagaimanapun, dia adalah seorang abadi yang kuat yang telah mencapai tingkat setengah dewa. Pikirannya sangat kuat dan tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Meskipun Su Ruoxie tidak memperlihatkan kekuatan gaibnya, apakah dia pernah menggunakan semua kemampuannya? Siapa yang paling dikhawatirkan Suda Honglu di lapangan? Tentu saja, satu-satunya orang yang bisa menghadapinya adalah Selirsi. Untuk menangkap pencuri, seseorang harus menangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Bai Liang melihat sang dewa mabuk sedang berkeliaran di antara Wei Fa dan keempat Lei Jie Wuxian, dan dia berjuang sangat keras untuk melindungi keselamatan Huasi. Dia langsung punya ide, dan setelah menusuk tenggorokan Su Ruoxie dengan cakarnya, tubuh Bai Liang secepat kilat, dan dia membasmi Huasi. Pada saat Su Ruoxie tersadar, seorang dewa bela diri 6 kesengsaraan dari keluarga Bai melangkah menggantikannya dan menghalangi jalan Su Ruoxie, yang langsung membuat Su Ruoxie geram. Dia mengayunkan pedang negara di tangannya dengan ganas. Sekalipun pendekar bela diri 6 kesengsaraan dari keluarga Bai memiliki harta yang sangat berharga untuk melindungi tubuhnya, dia terkena pedang tingkatan Su Ruoxie dan jatuh dari ketinggian ke tanah, tidak diketahui apakah dia sudah mati atau masih hidup. Bai Liang, kamu mencari kematian. Saat suara Su Ruoxie terdengar, energi pedang gelap datang ke arah punggung Bai Liang. Dia tidak menyangka reaksi Suda Honglu begitu cepat.
Dia dengan cepat menghindar ke samping, menghindari energi pedang gelap, dan kemudian langsung menuju Huasi. Su Ruoxie memanfaatkan celah ini, melangkah ke udara dengan kedua kakinya, dan mengambil langkah cahaya mengambang Phoenix api, seperti kilat merah, menyerbu ke arah Bai Liang. Yang paling mengganggu Bai Liang adalah kecepatan dan gerakan tubuh Su Ruoxie. Mereka terlalu cepat dan terlalu lincah. Jika dia ingin mengalahkan Su Dahonglu dengan gerakan sederhana, itu akan sulit. Ini juga yang Bai Liang ketahui dengan sangat baik. Sekarang setelah dia gagal melancarkan serangan diam-diam ke Huasi, dia hanya bisa mencari peluang dan memastikan untuk mengenai sasaran dengan satu serangan. Apakah kau akan bersaing dengan keluarga Zhouku untuk mendapatkan harta yang berharga ini? Zhou Xian memandang Kong Xiu, Meng Xian, Sun Xian dan Luo Yue di langit dengan frustrasi. Begitu kaum Konghucu ikut berperang, terutama kerjasama dari 4 penganut Konghucu utama, situasi langsung menjadi berat sebelah. Kerugian keluarga Zhou, setelah bergabung dengan keluarga Wu dan Xing, ditambah persaingan di antara keluarga besar, sudah sangat serius. Awalnya, matahari dan bulan dikira milik keluarga Zhou, namun tiba-tiba muncul 4 penganut Konfusianisme besar, membuat wajah Zhou Xian berubah menjadi hijau. Bahkan Zhou Yi pun merasa getir. Kali ini di Wucheng, dia belajar banyak hal yang tidak dapat dia pelajari tanpa pengalaman pribadi. Ini adalah harta karun yang jatuh dari langit. Karena tidak ada pemiliknya, tentu saja ini akan menjadi milik seseorang yang mampu. Kami, 4 aliran besar Konfusianisme, bersikap adil dan jujur. Tidak ada salahnya jika kami memperjuangkan harta karun ini. Perkataan Kong Xiu nyaring dan kuat, dan dia telah menyatakan tekadnya dengan jelas. Zhou Yi menarik napas dalam-dalam dan mendesah. Lupakan saja, itu bukan milik keluarga Zhouku. Aku tidak bisa memaksanya. Ayo kita bubar. Pembatasan yang terkondensasi dari kekosongan tersebut menjebak matahari dan bulan di dalamnya, membuatnya tidak dapat bergerak. Sekarang keluarga Zhou mencoba yang terbaik untuk mengikat matahari dan bulan, tetapi mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk menahan serangan 4 penganut Konfusianisme besar. Meskipun Zhou Xian adalah leluhur keluarga Zhou, dia juga memahami niat Zhou Yi. Dia segera mengangguk, dan batasan yang awalnya menjebak matahari dan bulan pun runtuh seketika. Matahari dan bulan berubah menjadi aliran cahaya hitam dan putih yang terjalin dan menerobos udara. Kong Xiu, Meng Xian, Sun Xian dan Luo Yue, 4 dewa abadi, saling tersenyum. Saudara-saudaraku, siapapun yang bisa mendapatkan harta ini sekarang harus menunjukkan kemampuannya. Luo Yue terkekeh, tubuhnya telah berubah menjadi aliran cahaya dan mengejar matahari dan bulan. Kong Xiu, Meng Xian, dan Sun Xian tampak tenang dan mengikuti dari dekat. Namun, pada saat ini, tiba-tiba, cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit dan melesat jatuh. Pada saat ini, setiap sinar cahaya keemasan memiliki kekuatan untuk melukai seorang dewa bela diri 6 kesengsaraan. Satu-satunya orang yang dapat melancarkan serangan seperti itu adalah Chen Xing. Namun, bukankah Chen Xing baru saja mundur kok bisa balik lagi, serangannya malah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kong Xiu, Meng Xian, Sun Xian, dan Luo Yue dengan cepat menggunakan kekuatan sihir mereka untuk menghalangi cahaya keemasan itu, dan ketika mereka mendongak, mereka melihat Chen Xing sudah memegang matahari dan bulan di tangannya, berdiri dengan gagah di antara langit dan bumi. Pada saat ini, kekuatan Chen Xing berada di puncak Dewa 6 Kesengsaraan. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Baru saja Chen Xing hanya seorang Taois abadi tingkat 6 dan bela diri abadi tingkat 4, ia telah menderita kerugian besar dan dikalahkan. Namun kini ia benar-benar telah melompati 2 ranah utama sekaligus. Yang lebih tak terduga bagi mereka adalah bahwa matahari dan bulan benar-benar menanggapi Chen Xing, seolah-olah telah mengenali Chen Xing sebagai tuannya. Semuanya, sampai jumpa nanti. Chen Xing tersenyum tersirat dan tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Sekalipun kali ini dia tidak mendapatkan Sutra King Nang, dan semua orang yang dibawanya meninggal, dia tetap mendapatkan harta karun yang tak terduga ini, yang cukup untuk menggemparkan keluarga-keluarga di sekitar dinasti Dachen. Kecepatan Chen Xing luar biasa cepat, dan dalam sekejap, ia tampak menghilang di langit dan bumi. 4 dewa abadi dari 4 aliran Konfusianisme besar, yang awalnya mengira bahwa mereka telah dimanfaatkan, tidak punya pilihan selain menyerah. Zhou Yi meminta para elit keluarga Zhou untuk menyerahkan segel pada matahari dan bulan agar 4 Konfusianis utama dapat memperjuangkannya, dan kemudian mereka akan mengambil kesempatan untuk pulih dari luka-luka mereka dan memulihkan kekuatan mereka. Ketika 4 tokoh Konfusianis utama saling membasmi dan juga menderita banyak kerugian, mereka akan mengambil harta karun itu secara tak terduga. Tanpa diduga,
Benda itu malah direbut oleh Chen Xing, yang membuat Zhou Xian hampir saja memukul dadanya dan berteriak. Kalian harus tahu betapa pentingnya senjata ajaib bagi sebuah keluarga di dunia seribu tengah. Namun, tak lama kemudian, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke gulungan kuno dan misterius itu. Pada saat ini, keluarga Li bertarung dengan keluarga besar dengan senang hati. Salinan King Nangjing yang tersisa jatuh ke tangan dinasti Su, yang saat itu sedang terlibat pertempuran sengit dengan 4 ahli strategi militer besar. Tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk menyinggung keempat ahli strategi militer hebat. Matahari dan bulan direnggut oleh Chen Xing, dan tidak ada harapan. Tidak ada seorang pun yang ingin pulang dengan tangan kosong. Namun, siapa yang akan mendapatkan gulungan itu? Ledakan, 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 ledakan. Wilayah sipil di bawah Wu Cheng sudah menjadi kacau. Radiusnya 1000 mil, penuh lubang jalan dan asap mengepul ke angkasa. Untungnya, warga sipil telah dipindahkan dari Wu Cheng. Jika tidak, siapa tahu berapa banyak lagi orang yang akan meninggal. Bai Liang dan Su Ruoxi benar-benar marah satu sama lain. Pada saat ini, baju besi di tubuh Bai Liang meledak, hanya menyisakan rok pertempuran berwarna perak. Dia berterbuka dada, dengan punggung kekar dan belang-belang harimau muncul dari tubuhnya, diikuti oleh bulu-bulu putih kecil sekeras jarum baja yang tumbuh dengan cepat. Titik titik titik, titik titik titik. Roh tinju Dewa Perang Harimau Putih di belakang Bai Liang telah menyatu dengan roh peri harimau putihnya, sehingga kekuatan membasminya menjadi 2 kali lipat. Meskipun kecepatannya tidak dapat menandingi Su Ruoxi, namun belum sampai pada titik di mana ia dapat dibodohi oleh Su Ruoxi. Bai Liang, salah satu leluhur keluarga Bai di dunia seribu tengah, berusia lebih dari 4000 tahun. Di dunia seribu tengah, tak seorang pun pernah menganggap remeh dia. Ketika Su Ruoxi sedang bertarung dengannya, dia akan menjauh dari waktu ke waktu untuk membasmi siapa saja yang mungkin membahayakan Hua Si saat dia melihat Hua Si dalam bahaya, dan kemudian kembali bermain dengan Bai Liang. Setelah Bai Liang berubah lagi, dia hanya menghindari dan memblokir serangan Su Ruoxi, dan target utamanya adalah Hua Si. Setiap gerakan dan gaya ditujukan untuk membasmi Hua Si. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang dewa abadi. Meskipun Su Ruoxi memiliki kekuatan seorang dewa abadi, ia tidak memiliki alam yang sesuai. Sekalipun dia memiliki kemampuan luar biasa, dia tidak dapat memperoleh banyak keuntungan melawan Bai Liang setelah transformasinya. Akhirnya, Su Ruoxi tak dapat lagi menahan Bai Liang dengan gerakan sederhana, dan tak dapat menahan diri untuk menggunakan teknik pedang Zuxian, agar Bai Liang tidak berani ceroboh lagi. Tahukah kamu, kekuatan mematikan dari teknik pedang Zuxian diakui bahkan di dunia seribu tengah. Bahkan tokoh seperti Jiu Feng Nanyi Wuzun, yang berada di level Wuzun, tidak dapat menahan kekuatan mematikan teknik pedang Zuxian hari itu, apalagi yang lain. Aku tidak menyangka kau mengetahui teknik pedang Zuxian, dan tampaknya kau bahkan telah mempelajari jurus pedang Tong Tian. Tampaknya dinasti Su Agung sangat percaya padamu, Menteri Sembilan Menteri. Tidak heran kau bertekad untuk melindungi selir Si. Bai Liang berkata sambil mencibir. Kalau tidak, aku akan benar-benar berpikir bahwa kamu dan selir Si berselingkuh, dan akan menyenangkan untuk menjadikan tuanmu seorang suami yang diselingkuhi. Titik titik titik. Su Ruoxi tidak menghiraukan perkataan Bai Liang. Pedang negara di tangannya bergerak, dan seketika itu juga 4 gaya pedang utama, yaitu membasmi makhluk abadi, membantai makhluk abadi, memotong kepala makhluk abadi, dan menghancurkan makhluk abadi, mulai berkembang. Bintang-bintang, gunung-gunung, sungai-sungai, negara, matahari, bulan, bayangan-bayangan dari 4 gaya pedang utama muncul dan melayang dalam kehampaan, dan setiap gerakan pedang yang dilakukan Su Ruoxi menjadi sangat misterius. Bai Liang yang awalnya memasang ekspresi mengejek, tiba-tiba ekspresinya membeku, kemudian aura besar garis keturunan harimau putih terpancar, dan aura pembasmi milik harimau putih menyatu, membentuk penghalang yang sangat kokoh. Di sekitar Su Ruoxi, energi spiritual langit dan bumi dari segala arah mengalir ke dalam tubuhnya dan ke pedang negara di tangannya, mengembun menjadi satu energi pedang yang ganas demi satu. Terlihat jelas bahwa ruang tempat pedang negara berada telah menjadi sangat terdistorsi karena dahsyatnya energi pedang, seolah-olah dapat hancur sewaktu-waktu. Segala sesuatu di segala arah membeku dalam sekejap, dan di saat stagnasi itu, Bai Liang merasakan datangnya bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah bahaya yang nyata, suatu firasat yang akan membahayakan nyawanya, yang dapat membuatnya memiliki pemahaman yang paling jelas di saat kritis, dan itu adalah dorongan yang tiba-tiba. Satu bencana Dewa Yang, satu bencana Dewa Yin, berbagi kekuatan supranatural, aliran darah. Ketika melangkah ke jalan Dewa Yang atau jalan Dewa Yin,
banyak orang akan memilih salah satu dari keduanya dan berkonsentrasi berlatih. Karena kualifikasi setiap orang terbatas, seperti 108 dewa, 36 dewa yang, dan 72 dewa yin di makam penyihir Xuanming di dunia kecil 1000. Sejak zaman dahulu kala, tidak banyak orang yang mampu mencapai kualifikasi sebagai orang suci. Untuk mencapai kualifikasi seorang wali, ada 3 cara yang dikenal. Yang pertama adalah orang yang dapat mempraktikkan yin dan yang, serta mengolah alam dewa yang dan alam dewa yin secara bersamaan. Akan tetapi, begitu seseorang mencapai tingkat dewa, sangatlah sulit untuk berlatih, dan setiap kali seseorang melampaui kesengsaraan, sangatlah berbahaya. Untuk mencapai tingkat dewa, seseorang harus melampaui 3 kesengsaraan guntur sebelum memperoleh pemahaman tentang kekuatan magis. Siapakah yang mau melakukan tugas tanpa pamrih seperti itu? Yang satunya lagi adalah orang yang telah mencapai prestasi besar di bidang sastra dan ideologi, serta dapat membawa keberuntungan bagi dunia. Bahkan tanpa berlatih, ia secara alami dapat menjadi orang suci. Tetapi berapa banyak orang seperti itu yang ada sejak zaman kuno? Yang terakhir, setelah berkultivasi hingga titik ekstrim 9 kesengsaraan dewa yang dan 9 kesengsaraan dewa yin dan menyadari jalan suci, dapat menerobos. Akan tetapi, masih sangat sedikit orang yang mampu menembus tingkat pemurnian orang suci. Lagi pula, menjadi orang suci bukanlah tujuan akhir. Mereka yang telah berhasil menapaki jalan menuju kesucian adalah mereka yang terlahir dengan takdir surga dan bumi. Akan tetapi, bagaimana mungkin seseorang dapat menjadi orang suci sejati dengan begitu mudahnya? Seseorang harus melewati 12 kesengsaraan sebelum ia benar-benar dapat menjadi orang suci, yaitu mencapai alam orang-orang suci kuno yang terkenal seperti Konfusius dan Mozi. Selama proses peralihan dari 6 kesengsaraan seorang abadi ke alam dewa, siapapun yang dapat melewatinya setengah jalan akan merasakan kekuatan magis besar yang aneh, yakni darah mengalir ke jantung, kekuatan magis besar yang berasal dari jalan para dewa dan dapat membantu seseorang terhindar dari kemalangan dan mencari keberuntungan. Ini sama saja dengan meramalkan kehidupan dan kematian, dan ini adalah wilayah dewa. Bintang Zuxian jatuh. Pergelangan tangan Suruo Xie sedikit gemetar, dan pedang negara berwarna hitam pekat di tangannya tiba-tiba meledak dengan aurora yang cukup terang untuk membutakan seseorang, dan menyerbu ke arah Bai Liang. Saat Bai Liang merasakan aliran darah, dia telah membuat persiapan dan melarikan diri menggunakan metode pelarian darah macan putih. Zuxian Starfall memiliki panjang 10 mil dan tebal 6 mil, merobek kekosongan. Di bawah pedang Suruo Xie, para anggota elit keluarga Bai lenyap sepenuhnya dalam cahaya putih, bahkan tanpa jejak jiwa tinju atau jiwa abadi yang tersisa. Mereka musnah sepenuhnya. Bai Liang, yang melarikan diri dengan tombak darah harimau putih, sangat marah, dan tertawa gila. Tuan Su, bawa kembali kepala selir Kaisar Su, Si, untuk laporanmu. Suruo Xie menyapu persepsi energi spiritual langit dan bumi, dan melihat bahwa Bai Liang telah membasmi Huasi. Suruo Xie ketakutan setengah mati pada saat itu, dan dia mengambil langkah cahaya mengambang Phoenix api, tetapi dia tahu bahwa sudah terlambat. Dia tidak tahu kekuatan sihir macam apa yang digunakan Bai Liang untuk menghindari persepsinya tadi, dan Suruo Xie tidak ingin mengetahuinya lagi. Hati Suruo Xie kini dipenuhi penyesalan, dan sebuah emosi yang hebat, emosi yang benar-benar hebat, tiba-tiba meletus, bagaikan suara jantung yang berdebar, bergema dari lautan kesadaran Suruo Xie, dan api asal dalam tubuhnya tiba-tiba berdetak kencang beberapa kali. Itu adalah semacam denyutan dari emosi Suruo Xie, yang memengaruhi api asal dan menyuntikkan kehidupan ke dalam api asal. Untuk benar-benar memurnikan api asal, emosi tuan rumah harus disuntikkan ke dalamnya. Namun, di bawah pengaruh literatur Tuan Su, Suruo Xie selalu tenang dan tidak sabaran maupun lambat. Dia jarang kehilangan kendali atas emosinya. Namun, pada saat ini, sakit hati karena kehilangan orang yang dicintai muncul. Apakah ada orang yang benar-benar tidak berperasaan manusia memiliki emosi? Dan asal mula api berasal dari langit dan bumi, namun yang benar-benar memeliharanya adalah berbagai emosi manusia. Saat berikutnya setelah amarah Suruo Xie meletus, Suruo Xie merasa seolah emosinya terkuras habis. Dia masih marah beberapa saat sebelumnya, tetapi sekarang dia langsung tenang. Dia tidak tahu bahwa ini karena emosi yang meluap-luap itu telah menjelma menjadi kekuatan api asal, yang selanjutnya membangkitkan api asal. Saat api asal benar-benar terbangun, kengerian sesungguhnya akan datang. Cakar tajam di tangan Bai Liang mencengkeram mahkota Huasi. Ketika sang dewa mabuk melihat ini, dia langsung berteriak sekeras-kerasnya. Bai Liang tua, jika kau berani menyentuh gadis kecil Huasi, aku akan membasmimu dan membuat seluruh keluarga Bai menjadi kacau. Jika kamu cukup berani,
datanglah ke Baizuku dan cobalah formasi harimau putih 10.000 dewa. Senyum ganas muncul di pipi Bai Liang, dan saat berikutnya, dia menerobos ke arah Huasi. Huasi tidak pernah menyangka dirinya akan mati seperti ini. Pada saat ini, Huasi akhirnya menyadari persepsi hidup dan mati yang disebutkan oleh Hua Seng dalam bab ibu dan anak, penghargaan terhadap kehidupan dan ketenangan dalam menghadapi kematian. Huasi akhirnya memahami makna mendalam dari dua kata ibu dan anak saat ini. Huasi hanya membenci dirinya sendiri karena tidak berguna dan tidak menyelesaikan koleksi King Nang Sutra. Sebelum meninggal, Huasi menatap Suruo Xie, menampakkan senyum menyegarkan serta permintaan maaf dan penyesalan di matanya yang indah. Dia merasa kasihan karena dia tidak dapat membantu Suruo Wei menyelesaikan koleksi Sutra King Nang. Dia juga merasa menyesal tidak bisa memanggilnya suami untuk terakhir kalinya karena dia tidak ingin Suruo Wei menjadi sasaran kritik publik setelah kematiannya. Jadi Huasi hanya bisa memanggilnya suami dalam hatinya. Suami. Saat melihat ekspresi Huasi, hati Suruo Xie diliputi rasa duka yang mendalam, rasa sakit yang tak pernah terjadi sebelumnya, bahkan jika hatinya terpotong-potong, hal itu tidak akan pernah dialami, rasa sakitnya begitu hebat hingga Suruo Xie bahkan tidak bisa bernapas. Perasaan sedih yang amat dalam itu pun sirna pada saat berikutnya, dan suasana hati Suruo Xie pun kembali tenang lagi. Dia tenang dan tidak terganggu. Suruo Xie tidak mengerti kenapa, tetapi dia tidak tega lagi memikirkannya. Menatap Huasi lagi, seorang pria telah muncul di hadapan Huasi. Bai Liang telah menusuk dada pria itu dengan cakarnya hingga berdarah, dan darah mengucur deras dari sekujur tubuhnya. Akan tetapi, dia memegang erat lengan Bai Liang dengan kedua tangannya, dan dia batuk hingga mengeluarkan seteguk darah. Orang ini tidak lain adalah Fan Li. Seorang dewa bela diri 6 kesengsaraan tidak bisa diremehkan. Bahkan jika Bai Liang ingin menghancurkan Fan Li, itu akan memakan waktu. Melihat seseorang benar-benar mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Huasi, Bai Liang tersenyum menghina, dan aura pembasmi yang besar meledak. Bersamaan dengan goyangan lengan Bai Liang, kekuatan harimau putih menyeruak dari dada Fan Li, yang berlubang besar. Terdengar suara tulang patah, dan mata Fan Li hampir terbelalak saat dia menatap Suruo Xie. Dia menahan napas dan tertawa keras. Dulu, aku menjalani hidup yang tidak berharga, nyaris tidak bertahan, tidak punya makanan untuk dimakan, mencuri, membasmi, merampok, dan menipu. Aku dikejar sejauh 100.000 mil, tetapi aku tidak pernah mati. Dengan bimbingan para dewa, aku berlatih keras, bertempur dalam ratusan pertempuran untuk menjadi abadi, dan hidupku tergantung pada seutas benang. Leluhurku menyelamatkanku, jadi aku tidak pernah mati. Tanpa diduga, hatiku kini telah jatuh cinta pada seseorang. Aku ingin menghabiskan hidupku dengan tenang tanpa penyesalan, tetapi tanggal kematianku telah tiba. Namun, meskipun aku mati, aku tidak menyesal. Aku berharap guru besar akan menyelamatkan Huasi. Jiu Zongxian dan Tupeng terkejut dan mereka segera mundur dari pertempuran untuk mencari penyelamatan. Mereka tahu betul bahwa bentara besar Su di hadapan mereka pastilah Kaisar Dasu, karena cara Huasi memandangnya berbeda. Mereka adalah orang-orang cerdas dan memiliki pemahaman mendalam tentang Huasi, bagaimana mungkin mereka tidak melihatnya. Belum lagi Fan Li yang hatinya selalu bersama Huasi. Dia juga bisa melihat setiap pandangan Huasi, setiap tindakannya, setiap keputusannya. Dia juga dapat melihat bahwa Suruoxi gagal melindungi Huasi. Dia hanya bisa memblokir pukulan fatal ini untuk Huasi. Mulai sekarang, dia hanya bisa percaya pada Suruoxi. Ketika Suruoxi mendengar suara Fan Li, dia segera tersadar dan menyerang melalui udara. Bai Liang merasakan energi pedang yang hampir merusak terbentuk di belakangnya, dan tahu bahwa ia telah kehilangan kesempatan terbaik untuk membasmi Huasi lagi. Dia menatap Fan Li yang setengah mati dengan marah, roh buas dari binatang harimau putih itu langsung mengalir ke tubuh Fan Li, dan roh tinju Fan Li yang sudah mengalami kerusakan cukup parah langsung dilahap bersih. Bai Liang meraih tubuh Fan Li yang mulai dingin, lalu melemparkannya ke arah Suruoxi, lalu melarikan diri ke kejauhan menggunakan metode pelarian darah. Suruoxi menangkap Fan Li dan segera melindungi Huasi. Huasi menangis terseduh-seduh. Jika Bai Liang tidak melahap roh tinju Fan Li, Huasi masih bisa diselamatkan. Tetapi kini roh tinju Fan Li telah dilahap habis, dan mustahil untuk menyelamatkannya. Huasi memiliki hati yang baik dan penuh belas kasih. Dia merasa sedih atas meninggalnya orang yang baik hati, apalagi Fan Li yang diam-diam menaruh hati padanya dan menyayanginya, serta saudara-saudaranya yang selalu memanggilnya bos. Demi memperjuangkan King Nang Sutra, banyak saudara yang telah meninggal. Sekarang Fan Li sudah meninggal,
terutama apa yang dikatakan Fan Li sebelum kematiannya, Huasi tidak dapat lagi menahan emosinya dan menangis terseduh-seduh. Sebelum ini, Huasi mengingatkan Fan Li berkali-kali bahwa dia memiliki seseorang di dalam hatinya dan tidak akan pernah berubah pikiran, dan dia memperlakukan Fan Li seperti saudaranya. Akan tetapi, Fan Li menutup mata dan pura-pura bodoh. Huasi tahu karakternya dan hanya ingin menunggu sedikit lebih lama. Asal dia mengungkapkan identitasnya saat itu, dia akan menyerah. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Fan Li akan kehilangan nyawanya untuk menyelamatkannya. Hahaha, aku tidak menyangka dia adalah pria yang sangat mabuk cinta. Tidak heran dia terlahir dengan wanita yang sangat cantik. Aku berkata, bagaimana mungkin dewa pemabuk ini membiarkan begitu banyak anak buahnya mengorbankan diri mereka untuk selir Kaisar Su? Mungkinkah harganya adalah selir si harus diinjak-injak oleh ribuan pria dan bibir merahnya dicicipi oleh puluhan ribu orang? Bai Liang tertawa dan pergi. Hari ini, elit keluarga Bai saya tewas di tangan dinasti Su Agung Anda. Kita akan selesaikan masalah ini lain waktu. Jika saatnya tiba, saya akan meminta dinasti Su Agung Anda untuk membalas saya 1000 kali lipat. Sang dewa mabuk sangat marah dan hendak mengejarnya, namun dihentikan oleh Su Ruoxi. Pada saat ini, Hua Chenzi, Dou Xianren, Su Bi, Shen Niyun, Lei Zi, Yin Meng, dan Hua Yue bergegas keluar dan mendatangi sisi Su Ruoxi. Senior Jiu, lindungi Xier dan biarkan dia merawat saudara-saudara yang terluka. Senior Hua, Senior Dou, Su Bi, Nyonya Su, saya serahkan ini pada kalian. Su Ruoxi menepuk bahu Huasi dengan lembut dan berkata, Xier, sekarang bukan saatnya menangis. Masih banyak nyawa yang menunggu untuk kau selamatkan. Huasi mengangguk dan menyeka air matanya, tetapi dia tidak dapat menghapusnya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Su Ruoxi merasa amat tertekan. Matanya langsung berubah menjadi merah darah, dan jejak kabut darah mengepul dari tubuhnya. Dia berkata dengan marah, Bai Liang, kau memaksaku melakukan ini. Tiba-tiba, alis Su Ruoxi berkedut hebat, dan kuil Tongtian yang besar muncul di mata banyak orang. Su Ruoxi berubah menjadi aliran cahaya dan bergabung ke kuil Tongtian. Pada saat pertama, kolam guntur di kuil waktu menimbulkan kerusuhan di bawah promosi Chen Tianji. Sekarang kolam guntur terus disempurnakan oleh Chen Tianji siang dan malam. Secara relatif, meskipun belum disempurnakan, ia memiliki induksi tertentu dengan Thunder Pool, dan Chen Tianji melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan Thunder Pool. Ledakan, seluruh kuil Tongtian langsung memberontak, menerobos kehampaan dan langsung mengejar ke arah Bai Liang melarikan diri. Kecepatan kuil Tongtian membuat semua orang yang hadir ketakutan hingga berkeringat dingin. Mata Wu Xinzi berbinar dan dia berteriak. Bukankah ini harta karun yang kulihat hari itu? Aku tidak menyangka itu ada di tangannya. Ya dewa, pedang negaraku, orang pembawa sial, pedang negaraku. Wei Xiong, Wei Fa dan Sun King tahu bahwa Bai Liang telah melarikan diri. Demikian pula sudah Honglu yang mampu melawan dua orang sendirian, juga melarikan diri. Bahkan jika Hua Chenzi, Dou Xianren, Su Bi, Shen Niyun dan dua junior yang hanya merupakan makhluk abadi 3 kesengsaraan ditambahkan, tekanan yang mereka berikan kepada mereka tidak sebesar yang diberikan oleh Suda Honglu. Hua Chenzi, Dou Xianren, Su Bi dan Shen Niyun bergabung dalam pendudukan pada saat pertama. Pedang darah langit biru milik Su Bi menghasilkan tenaga pedang yang dahsyat dan menghantam. Lalu, dari segala arah, langit dan bumi dipenuhi dengan pedang cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya yang panjangnya beberapa kaki. Setiap lightsaber kecil memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa dahsyat. Dan di segala arah di sekitar Su Bi, 6 pedang cahaya yang panjangnya 1000 kaki tergantung dan mengambang, dengan gila-gilaan menyerap energi spiritual dunia dan menjadi semakin mematikan. Su Bi, itu kamu. Kamu belum mati. Sun King langsung mengenali Su Bi. Tahukah Anda, Su Bi adalah orang terkenal di dunia Zongqian saat itu, sama seperti Su Ruoxi, Chen Xing, Li Feilong, Zhou Yi, dan Wu Xinzi saat ini. Formasi pedang Zenru yang berdarah adalah kekuatan magis unik yang diciptakan oleh Su Bi. Sutra King Nang sudah dimiliki oleh dinasti Su Agung kita, jadi menyerahlah saja. Jika kalian ingin bertarung, aku, Su Bi, mungkin bisa membasmi salah satu dari kalian bertiga. Di wajah Su Bi yang tegas, tatapan matanya setajam pisau, kedua alisnya yang seperti pedang sedikit terangkat, dan niat membasmi meningkat. Anda harus tahu bahwa pencapaian Su Bi dalam teknik pedang Zuxian hanya lebih tinggi dari Su Ruoxie. Mendengar perkataan Su Bi, bahkan ketiga dewa abadi pun tak kuasa menahan diri untuk tidak gemetar beberapa kali di pipi mereka.
Kekuatan penghancur teknik pedang Zuxian tidak perlu diragukan lagi, terutama jika berasal dari tangan Subi. Hal ini sangat berbahaya bahkan bagi mereka. Benar-benar lelucon. Ayo kita coba, semuanya. Jangan bertarung sendirian. Dengan kekuatan kita yang bersatu, akan mudah untuk membasmi mereka. Sun King berkata pada Wei Xiong dan Wei Fa. Tahukah Anda, keempat ahli strategi militer hebat itu tidak sama jenisnya. Hanya ada satu salinan King Nangjing, tetapi mereka memiliki 4 ahli strategi militer yang hebat. Sekarang keluarga Bai Liang telah tiada, lawannya berkurang 1. Setelah beberapa pikiran terlintas di benak mereka, Wei Xiong dan Wei Fa telah mengambil keputusan dan mengangguk. Baiklah, kita bertiga akan bersatu dan mengalahkan musuh, basmi Subi terlebih dahulu. Di antara orang-orang yang hadir, tidak diragukan lagi bahwa Subi adalah ancaman terbesar bagi mereka. Adapun Jiuxian, dia melindungi Huasi. Anda tahu, Huasi adalah fokus mereka. Sebelumnya, mereka terjerat oleh Wu Xinzi, Wu Mo, Jiuxian dan Su Dahonglu yang bereaksi sangat cepat. Sekarang setelah Su Dahonglu pergi, mereka yakin bahwa kecuali Subi, tidak ada orang lain yang dapat menandingi mereka dalam kecepatan, jadi selama mereka membasmi Subi, mereka tidak perlu khawatir tentang apapun selanjutnya. Ketiga dewa abadi itu bergerak segera setelah mereka berkata demikian, dan 3 roh jahat menjulang tinggi yang muncul dari tumpukan mayat dan lautan darah berguling ke arah Subi di depannya. Kalau orang biasa pasti bingung sekali, bahkan takut setengah mati. Namun, Subi yang telah mengalami musibah musnahnya seluruh keluarganya, tewasnya sanak saudara yang tak terhitung jumlahnya, serta tewasnya ratusan juta orang di Suzhou, tentu tidak akan takut. Sebaliknya, dia mengangkat pedang langit biru di tangannya dan membasmi Sun King, memimpin serangan, dan 6 pedang cahaya di sekitar Subi mulai bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, sutra langit berwarna-warni dari Sen Niyun menerobos udara, dan segera, awan berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dalam radius puluhan mil. Peri sisik berwarna-warni Sen Niyun, aku tidak menyangka kau juga akan dimanfaatkan oleh dinasti Su Agung. Namun dengan caramu, kau tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Wei Xiong mendengus dingin, lalu menyerang dengan 2 cambuk ilahi cetian di tangannya, menghancurkan beberapa awan yang menghalangi jalannya hingga berkeping-keping. Ikat para makhluk abadi dan basmi mereka. Sen Niyun membentuk segel dengan tangannya, dan seketika sutra langit warna-warni di tangannya menembus lapisan awan warna-warni dan langsung menembus tubuh 3 dewa bela diri 6 kesengsaraan, menghancurkan jiwa tinju mereka dan seketika menyebabkan mereka menderita kerusakan berat. Pada saat ini, Sun King, Wei Xiong, dan Wei Fa sadar. Sen Niyun tidak akan berurusan dengan mereka, dan dia hanya ingin mengulur waktu untuk Subi. Memikirkan hal ini, wajah ketiga orang itu berubah warna. Cambuk Dewa Cetian milik Wei Xiong, kapak Dewa Pojun milik Wei Fa, dan tombak Dewa Menusuk Awan milik Sun King semuanya muncul bersamaan. Ketika 3 kekuatan pengguncang bumi menerobos awan di depan mereka, mereka melihat bahwa pedang Changtian Bisue di tangan Subi telah berubah menjadi merah darah. Ketika berbalik, mereka melihat setengah dari elit dari 3 keluarga di belakang mereka telah mati. Membasmimu memang tidak mudah, tetapi membasmi orang-orang di belakangmu tidak ada bedanya dengan membasmi ayam bagiku. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Apakah kau ingin berjuang demi sutra King Nang atau tidak? Wajah Subi masih sedingin es, dan pedang langit biru di tangannya sudah meramu kekuatan sihir berikutnya. Bagaimana mungkin pasukan elit yang dibawa oleh 3 ahli strategi militer hebat kali ini bisa diremehkan? Namun, kekuatan membasmi Subi terlalu mengerikan. Bahkan Wei Xiong, Wei Fa dan Sun King, 3 dewa abadi, tidak dapat menjamin keselamatan mereka sendiri, apalagi orang lain. Wei Xiong, Wei Fa, dan Sun King saling berpandangan, dan akhirnya sedikit niat membasmi muncul di mata mereka masing-masing, dan mereka pun bergerak seketika. Sepasang cambuk dewa di tangan Wei Xiong tiba-tiba menerobos udara dan berubah menjadi 2 naga raksasa, melilit Subi. Sen Niyun terkejut, lalu dia mencubit dan melepaskan segel di tangannya. Seketika awan-awan berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit. Wei Xiong mencibir. Peri Cailin, percuma saja kau menggunakan trik lamamu padaku, Wei Xiong. Kedua naga besar dan perkasa itu melepaskan tekanan yang luar biasa kuat, momentum yang berasal dari pengalaman ribuan pertempuran menyapu segalanya, dan awan-awan yang dipancarkan dengan tergesa-gesa langsung tersebar. Subi bukannya mundur, malah menginjak cahaya pedang itu, pedang darah langit biru di tangannya pun meledak dengan cahaya pembasmi yang amat dahsyat, dan membasmi Wei Xiong. Jurus pertama dari jurus pedang Tongtian, Tai Huang Huang Zeng Tian Po. Jurus kedua dari jurus pedang Tongtian,
Taiming Yuan Tian menghancurkan. Jurus ketiga dari jurus pedang Tong Tian, Qingming He Tong Tian San. Titik titik titik. Titik titik titik. Jurus keempat dari jurus pedang Tong Tian, Xuan Taiping Yu Tianqi. Jurus kelima dari jurus pedang Tong Tian, Yuan Mingwen mengangkat langit menjadi hujan. 5 gaya pedang hebat yang maha dahsyat ditampilkan secara maksimal oleh Subi. Ilmu pedang Subi bagaikan bayangan sekilas, menutupi langit. Pedang cahaya kecil di langit langsung tertarik oleh gaya pedang besar ini, dan ditembakkan jatuh seperti hujan badai. Energi pedang yang tajam dan merusak membuat para dewa dari 3 ahli strategi militer utama yang kekuatannya berada di atas kesengsaraan kelima dan keenam merasakan sensasi kesemutan di kulit mereka, tetapi mereka tidak memiliki inspirasi tiba-tiba yang dapat memberitahu mereka dengan tepat seberapa besar bahaya yang terkandung di dalamnya. Wei Xiong, Wei Fa dan Sun King semuanya adalah makhluk abadi yang telah mencapai tingkat setengah dewa, dan mereka segera merasakan bahaya besar. Mereka melihat 3 roh tinju dan 3 roh abadi dari Wei Xiong, Wei Fa dan Sun King melayang keluar. Kombinasi roh tinju dan roh abadi dari 3 dewa abadi setengah itu luar biasa. Wei Xiong segera memanggil kembali 2 naga raksasa untuk mengubahnya menjadi cambuk surgawi, Wei Fa menggunakan kapak ilahi pemecah tentara, dan Sun King menggunakan tombak ilahi penembus awan untuk bertahan, menopang tirai cahaya terlarang yang besar. Langit yang penuh dengan pedang cahaya kecil disertai 5 gaya pedang utama dengan ganas membombardir tirai cahaya terlarang, menyebabkan seluruh tirai cahaya bergetar hebat. Seluruh tirai cahaya secara bertahap mulai menunjukkan retakan kecil di tengah gempuran langit yang penuh dengan lightsaber. Akhirnya, ketika seluruh tirai cahaya mulai hancur, serangan energi pedang besar itu juga berakhir. 5 gaya pedang Subi dicegat oleh 3 dewa abadi dan tidak ada yang terluka. Namun, jelas bahwa Subi tidak patah semangat. Pedang langit biru di tangannya tengah meramu gaya pedang yang lebih terkendali namun lebih merusak, sedemikian rupa sehingga Shen Niyun mengerutkan kening saat melihatnya, seolah dia tidak ingin Subi menggunakan jalan terakhir ini. Wu Xinzi, yang sedang menonton dari samping, menelan ludah dan berteriak. Oh, Dewa Laut yang agung, betapa hebatnya ilmu pedang itu. Orang pembawa sial Xie Xinzi, si jahat berhati jahat yang seharusnya masuk neraka dan diperkosong oleh hantu jahat dan wanita jelek. Jika dia melihatnya, dia akan sangat menyukainya sampai gila. Dia paling suka pedang. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu jahat? Sayang sekali dia tidak bisa melihatnya. Dari teriakan di awal hingga gumaman di akhir, jejak kesepian melintas di mata Wu Xinzi. Adik laki-lakinya yang dulu memberinya kehangatan batin dan membuka hatinya padanya tak kunjung terlihat lagi. Saat berada di Atlantis, Wu Xinzi tidak pernah merasakan kasih sayang keluarga. Segala sesuatunya tentang kekuasaan, uang, konspirasi dan perhitungan. Dia tidak pernah diperlakukan dengan tulus. Sampai dia diam-diam dijebak oleh saudara laki-lakinya yang tidak sah dan melakukan perjalanan ke dunia Tiongkok, dia disukai oleh Pu Xinzi dan diperlakukan dengan tulus oleh Xie Xinzi. Tetapi sekarang dia ditinggal sendirian lagi, dan Wu Xinzi tidak bisa melepaskannya. Ketika dia tiba di 3000 dunia, dia melihat lagi sifat manusia yang tercela, dan dia merasa sangat jijik, tetapi dia tidak punya pilihan. Lingkungan menciptakan segalanya. Jika dia ingin mengubah semua ini, dia harus mengubah lingkungannya, jadi dia berencana untuk menaklukkan seluruh dunia 1000 tengah dengan metodenya sendiri. Wei Xiong mengabaikan teriakan Wu Xinzi. Wu Xinzi nampaknya suka berbicara sendiri. Baru saja selama pertempuran, dia terus bergumam tentang Dewa Laut yang agung dan Atlantis yang agung. Bagi mereka, hal itu terdengar seperti omongan gila. Subi, karena kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri, lebih baik kau mati saja. Cambuk ilahi Cetian berubah menjadi 2 naga raksasa lagi dan menyerang Subi. Namun, pada saat ini, tiba-tiba cahaya merah setebal sekitar 1 inci datang dan menghantam salah satu naga raksasa. Hanya raungan naga yang tragis yang terdengar, dan aliran darah menyembur keluar dari mulut Wei Xiong. Dia menatap langit di kejauhan dengan ngeri. Berjejer rapat, Pterosaurus menukik turun dari langit, dan masing-masing Pterosaurus ini setidaknya berada pada tingkat abadi. Demikian pula pada Pterosaurus, ada prajurit yang mengenakan baju zirah tebal berwarna hitam dan memegang tombak hitam, semuanya setidaknya berada pada level Untreasure Martial Immortals. Yang memimpin mereka adalah seorang pemuda, tak lain dan tak bukan adalah Aotian, sang dewa bela diri 3 kesengsaraan. Awalnya, kekuatan seperti itu sudah cukup untuk menaklukkan dunia, tetapi aura lebih dari 1.700 prajurit dan lebih dari 1.700 Pterosaurus dipadatkan bersama dari atas ke bawah, memberi orang perasaan bahwa itu seperti formasi 1000 orang keluarga Sing, di mana 1 adalah 1000 dan 1000 adalah 1.
Anda harus tahu bahwa formasi 1.000 pria berasal dari pemahaman Xing Sheng tentang Xing Tian Wujue. Jauh lebih rendah daripada tentara Xianglong yang telah benar-benar mempraktikkan Xing Tian Wujue dan telah mencapai alam keemasan seperti emas. Dinasti Su Agung, Jenderal Xianglong, Aotian memberi salam kepada Permaisuri Si dan Permaisuri Yin. Ketika Aotian berada di dunia 1.000 kecil, Gui Choucheng telah melihat Yin Meng dan bertarung dengan Su Ruoxi, jadi tentu saja dia mengenali Yin Meng. Wu Xinzi yang telah mengawasi medan perang mendengar bahwa ada selir Yin lainnya. Dia berbalik dan matanya langsung berbinar saat melihat Yin Meng dengan rambutnya diikat dalam sanggul Phoenix. Dia menyendiri, dingin, dan cantik. Dari atas ke bawah, setiap detail, setiap bagian, penampilan dan temperamennya sempurna. Dalam kata-kata Wu Xinzi, itu sempurna. Orang pembawa sial, Su Ruoxi dari dinasti Su Agung ini sangat patut ditiru. Mengapa wanita sesempurna itu bisa menjadi selirnya ya dewa? Orang pembawa sial Xie Xinzi, jangan bangga dengan wanita-wanita biasa yang kau tiduri itu. Jika kau melihat mereka, kau akan mengerti bahwa wanita-wanita yang kau tiduri di kehidupanmu sebelumnya hanyalah sekumpulan sampah. Sayangnya, kau tidak bisa melihat mereka lagi. Wu Xinzi benar-benar ingin kembali ke masa lalu, saat dia dan Su Ruoxie berburu wanita cantik bersama. Meski kehidupan mereka absurd, perasaan yang membuat mereka tetap terhubung erat di hati mereka tak tergantikan. Karena mereka berdua takut akan kesendirian, sekalipun mereka sangat berbakat dan cemerlang, mereka tidak dapat mengisi kesendirian dalam hati mereka, sehingga mereka hidup tanpa perasaan. Huasi mengangguk dan melanjutkan merawat saudara-saudaranya yang terluka parah, sementara Yin Meng memberi perintah. Dia mengayunkan Wuji Kong Hou di tangannya, dan suara misterius yang indah menerobos udara, disertai dengan teriakan lembut Yin Meng. Tentara Xianglong, kerahkan formasi dan kalahkan musuh. Lezi, yang berdiri di sebelah Yin Meng, juga memanggil genderang Qiantian pada saat pertama. Dia memegang dua stik drum Qiantian besar di tangannya, tergantung di udara, mengangkat tinggi drum di tangannya, dan memukul drum Qiantian dengan keras. Dengan suara ledakan yang teredam, cahaya terang menyebar, dan gelombang semangat juang langsung menyulut semangat juang tentara Xianglong. Lezi mengangkat tangannya lagi dan memukul genderang Qiantian dengan kedua palu. Cahaya terang yang lebih pekat dan jernih menyapu dan menyatu ke dalam tubuh tentara Xianglong, membuat kekuatan tempur mereka langsung meroket, dan daya basmi serta semangat juang yang dipancarkan tentara Xianglong pun menjadi lebih dahsyat dan bergelombang. Le Dao, Wei Xiong, Wei Fa dan Sun King terkejut. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, mereka belum pernah melihat pewaris Le Dao yang begitu hebat. Setelah melihat kekuatan magis Lezi dalam Le Dao, mereka menyadari bahwa mereka yang telah mencapai beberapa prestasi dalam Le Dao sebelumnya hanyalah sebuah lelucon di hadapannya. Tidak heran dinasti Dasu bangkit begitu cepat. Mereka yang memiliki kekuatan magis musik seperti itu dapat meningkatkan kekuatan seluruh pasukan secara instan, dan dapat dengan mudah mengalahkan 10 musuh sendirian. Ketiga dewa abadi itu tidak yakin apakah musik yang begitu indah itu diwarisi dari kitab musik, tetapi karena mereka mewarisinya dari keluarga militer besar, setidaknya mereka tahu bahwa itu adalah musik perang yang sangat langka. Setiap kali Lezi memukul genderang, tanah di bawahnya akan bergetar, potongan-potongan kerikil yang tak terhitung jumlahnya akan berloncatan, dan debu akan beterbangan. Saat stik drum Lezi jatuh, iramanya menjadi semakin cepat, kekuatannya menjadi semakin kuat, dan suasana perang yang mendebarkan meningkat ke titik tertingginya. Pada saat ini, suara indah dari Wuji Kong Hou terdengar tajam. Yang dapat terdengar di langit hanyalah auman melengking dari lebih dari 1.700 pterosaurus, dan gelombang suara yang kuat menyebar ke segala arah. Kecuali pihak Su Ruoiwei, semua orang lain yang kekuatannya di bawah Dewa Tiga Kesengsaraan terkejut, dan hampir semuanya gendang telinga mereka tertusuk oleh gelombang suara aneh itu. Gelombang suara ini mengandung kekuatan yang dapat menghancurkan pikiran dan jiwa orang. Dalam radius ratusan mil, para dewa kesengsaraan guntur yang tengah berebut harta karun berharga di langit itu terguncang dan jatuh dari langit satu demi satu bagaikan pangsit, tidak diketahui apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Sebelum gelombang suara dapat ditransmisikan, suara gemuruh angin bertiup menghantam udara, mengguncang seluruh ruang. Hanya perintah Aotian yang terdengar. Basmi pemimpinnya dulu, baru basmi orang yang memegang senjatanya. Atas perintah Aotian, gumpalan kabut darah naik dari tubuh setiap orang di tentara Xianglong, dan akhirnya berkumpul menjadi lautan darah yang luas. Ujung lebih dari 1.700 tombak hitam diarahkan langsung ke Sun King. Pada saat itu, Sun King tiba-tiba merasakan hawa dingin yang luar biasa, yang berasal dari kekuatan magis seorang dewa abadi. Gelombang darah di tubuhnya membuat darahnya mendidih,
dan perasaan semakin dekat dengan kematian menjadi semakin kuat, membuat Sun King sangat takut hingga wajahnya langsung pucat. Aku tidak menyangka dinasti Dasu begitu kuat. Sepertinya aku harus mengevaluasi kembali dinasti Dasu saat kembali ke Baizu kali ini. Jika perlu, aku akan bersatu dengan keluarga Wei, dan keluarga Sun untuk melawan keluarga Wu dan dinasti Dasu. Jika keduanya dibiarkan bersatu menjadi satu, aku khawatir 99 negara kemanusiaan di dunia 1000 tengah akan sepenuhnya digulingkan. Bai Liang mengumpat girang, namun dalam hatinya ia berpikir tentang bagaimana cara menghadapi dinasti Dasu di masa mendatang. Dia telah menyadari betapa mengerikannya dinasti Dasu. Pikiran Suruosie tertuju pada mata Fan Li yang hendak melotot sebelum dia meninggal, dan provokasi di matanya terhadapnya. Dia tahu bahwa dia adalah suami Huasi, dan ada penghinaan di matanya atas ketidakmampuan Suruosie untuk melindungi Huasi, yang membuat Suruosie merasa seperti duri di punggungnya dan tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Sier, aku pasti akan melakukannya dengan baik. Dia tidak akan mati. Aku tidak akan membiarkanmu merasa berutang padanya selamanya. Aku, wanita Suruoksi, tidak akan membiarkannya berutang pada siapapun. Aku tidak akan membiarkan duri tertanam di hati wanitaku. Suruosie mengerti bahwa sebelum Fan Li meninggal, dia juga memberitahu Suruosie bahwa meskipun dia tidak bisa mendapatkan cinta Huasi, dia punya cara untuk membuatnya tetap berada di hati Huasi selamanya. Itulah hutang Huasi padanya. Dengan kepribadian Huasi, jika seseorang mati untuknya, dia tidak akan pernah merasa damai selama sisa hidupnya. Suruosie membuka semua persepsinya tentang energi spiritual langit dan bumi, menyebar seperti gurita sejauh ribuan mil, menyerap semuanya. Bahkan saat ia bertarung dengan Bai Liang, Suruosie telah meninggalkan secerca energi spiritual langit dan bumi di tubuhnya untuk menariknya. Sekarang dia hanya perlu berkomunikasi dengan energi spiritual langit dan bumi untuk mengetahui rute yang diambil Bai Liang kembali ke Baizu, dan dia pasti akan dapat menyusulnya. Kuil Tongtian berubah menjadi aliran cahaya dan mengejar ke arah Bai Liang melarikan diri dengan kecepatan yang hampir tak tertandingi di dunia 1000 tengah, dan segera menyusulnya. Tepat ketika Bai Liang memikirkan cara menghadapi dinasti Dasu dan Wuzu, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang sangat mengerikan melonjak di belakangnya. Hatinya terguncang dan dia berbalik, hanya melihat kuil Tongtian yang besar benar-benar runtuh ke arahnya. Menatap kuil Tongtian, terjadilah momentum yang dahsyat, momentum penguasa tertinggi, momentum semua aliran pemikiran, serta derasnya arus manusia, yang membuat hati Bai Liang tercekik. Ketika Bai Liang tersadar, dia mendengar raungan Suruosie di kuil Tongtian. Bai Liang, jika aku tidak bisa membasmimu hari ini, aku bukanlah Kaisar Su Agung, Suruoksi. Hati Bai Liang terkejut. Kaisar Dasu, Suruoksi, bukankah suara ini adalah suara Su Dahonglu yang mengaku sebagai salah satu dari 9 menteri dinasti Dasu? Setelah memikirkannya, Bai Liang langsung mengerti semuanya. Kekuatan sihir dari Dewa Abadi tiba-tiba muncul di benaknya, menyebabkan darah, roh tinju, dan roh abadi Bai Liang memberontak di saat yang bersamaan. Bahaya, bagaimanapun, dia adalah dewa setengah abadi. Cakar harimau putih di tangan Bai Liang membentuk tanda harimau putih, dan segera tubuh Bai Liang membengkak lagi, dan wajahnya berubah menjadi kepala harimau. Ia menjatuhkan diri ke tanah dengan keempat tangannya, dan seluruh kekuatan tubuhnya keluar pada saat itu. Helaian bulu harimau putih menusuk rapat bagai jarum baja. Disertai dengan raungan harimau, muncullah sepotong baju zirah yang besar pada harimau putih yang menjelma menjadi Bai Liang, lalu disampirkan pada tubuh Bai Liang. Warisan darah dan ingatan dari binatang mitos harimau putih inilah yang membuat keluarga Bai begitu menakutkan. Pada saat Bai Liang berubah, Suruoksi merasa bahwa jika tidak ada kuil suci Tongtian, mereka pasti akan dirugikan. Ternyata keluarga Bai tidak bisa dianggap remeh. Tingginya 20 kaki dan panjang 50 kaki, dengan seekor harimau putih dengan pola ilahi di dahinya. Tidak lain dan tidak bukan adalah Bai Liang. Energi dan darah yang besar mengalir deras, semangat membasmi sedang bergulir. Dewa pembasmi harimau putih, dengan aura yang tak tertandingi di langit dan bumi, berputar di sekelilingnya. Senjata ajaibmu sangat kuat. Meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu, jika aku ingin melarikan diri, tidak ada seorang pun di dunia 1000 tengah yang bisa menghentikanku. Bai Liang, yang telah berubah menjadi binatang dewa harimau putih, meraung, dan seluruh tubuh harimau itu bergetar, berubah menjadi aurora putih yang menerobos ke kejauhan. Suruoksi berdiri di alun-alun kuil Tongtian, dan segera menghubungkan setiap inci inderanya dengan seluruh kuil Tongtian. Istana manusia bersatu, langkah cahaya mengambang Phoenix api, bergerak.
Kuil suci Tongtian yang awalnya melayang di langit tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya merah dan mengejarnya. Bai Liang yang tadinya hendak melarikan diri, merasa jijik dalam hatinya, namun tanpa diduga Surwoksi berhasil menyusulnya dengan cepat dan menerjang ke arahnya. Bai Liang tiba-tiba menyadari akibat yang tak terbayangkan apa yang akan terjadi jika dia terkena kuil suci Tongtian, jadi dia cepat-cepat menghindar ke samping dan nyaris terhindar dari pemboman kuil suci Tongtian. Sambil menghindari pengeboman kuil suci Tongtian, ekor harimau yang panjangnya 10 kaki dan cukup untuk membasmi seorang dewa bela diri 6 kesengsaraan itu menghantam pembatas dinding luar kuil suci Tongtian, sehingga seketika itu juga pembatas permukaannya pun hancur. Ini menunjukkan betapa kuatnya seorang dewa setengah abadi yang menghadapi kesengsaraan. Transformasi naga surgawi. Surwoksi berteriak dengan suara yang dalam, dan seluruh kuil Tongtian tiba-tiba berubah menjadi naga surgawi besar, yang panjangnya 3000 mil dan tebalnya 20 mil. Itu sangat mengerikan, dengan sisik naga dan duri-duri tajam yang menonjol. 5 pilar di alun-alun kuil Tongtian berubah menjadi 5 cakar naga. Naga langit bercakar 5 itu berubah dalam sekejap, membuat Bai Liang benar-benar terkejut. Bukankah ini kekuatan magis aliran Mohis? Surwoksi mengabaikan keterkejutan Bai Liang. Dengan sebuah ide dalam benaknya, seekor naga besar melingkar ke arah Bai Liang. Bai Liang tersadar dan menyapa naga itu dengan ekor harimaunya. Ekor naga besar dan ekor harimau saling bergesekan, menghancurkan bagian ruang itu. Bai Liang merasa seolah-olah ekor harimaunya akan hancur. Dia meringis kesakitan. Lagi pula, dia menggunakan tubuh daging dan darahnya untuk menyerang kuil Tongtian. Fakta bahwa dia bisa menahannya sudah cukup menunjukkan betapa mengerikannya Bai Liang. Binatang Dewa Harimau Putih tidak cepat, tetapi memiliki kekuatan besar, daya rusak, dan daya basmi yang sangat dahsyat. Namun, Bai Liang masih jauh lebih rendah daripada Baisa. Sepertinya mustahil untuk melarikan diri kembali ke Baisu. Aku harus kembali ke Wuzu dan memberitahu semua orang yang hadir tentang berita itu, menjadikannya sasaran kritik publik. Tidak seorang pun akan membiarkan dinasti Dasu bergabung dengan Wuzu. Bai Liang merenung sejenak, melangkah ke udara dengan keempat kakinya, dan melarikan diri ke arah Wuzu menggunakan metode pelarian darah harimau putih. Surwoksi mengerutkan kening, telah menebak niat Bai Liang, jadi dia harus membasminya sebelum dia melarikan diri ke Wuzu. Seberkas cahaya besar terpancar dari kuil Tongtian dan menyapu ke arah tubuh harimau Bai Liang. Surwoksi merasakan hembusan roh tinju Fan Li dari roh tinju di tubuh Bai Liang. Tampaknya Fan Li belum sempurna dan masih berjuang. Bai Liang tidak terburu-buru melahap roh tinju Fan Li. Ini merupakan berkah tersembunyi. Bai Liang sekali lagi berubah menjadi aurora putih dan segera melarikan diri. Surwosie mengubah kuil suci Tongtian menjadi naga raksasa, menginjak langkah cahaya mengambang Phoenix api, dan mengikuti dari dekat. Setiap kali hendak mengejar Bai Liang akan menggunakan persepsinya yang mendalam terhadap perubahan pikiran yang tiba-tiba dan keterampilan tubuh rahasia keluarga Bai untuk menghindarinya. Ini menunjukkan bahwa seorang dewa setengah abadi tidak dapat dibasmi begitu saja oleh Surwosie. Bagaimanapun juga, dia adalah eksistensi yang berdiri di puncak dunia seribu tengah. Belum lagi Surwosie sekarang mengandalkan kekuatan roh Xingtian. Hanya dalam waktu singkat, seluruh Wuzu muncul di depan mata mereka. 4 keluarga besar Konfusianisme, yakni keluarga Li, keluarga Zhou, keluarga Mo, keluarga Deng, keluarga Hui, dan keluarga Huan, semuanya berebut gulungan misterius itu. Gulungan itu terjebak di tengah dan tidak dapat bergerak. Di sisi lain dinasti Su, kekuatan membasmi dan semangat juang tentara Xianglong terkonsentrasi. Bahkan seorang ahli strategi militer seperti Bai Liang dapat melihat sekilas bahwa ini adalah pasukan yang sangat elit. Jelas, dari dinasti Su, dapat dilihat dengan jelas bahwa Subi terluka parah, dan Shen Niun melindungi Subi. Di sisi lain, mata Wei Xiong redup, dan dia menutupi jantungnya dengan satu tangan sambil batuk darah. Baju zirah Wei Fa telah hancur berkeping-keping, sekujur tubuhnya dipenuhi bercak darah yang mengerikan. Dia memegang kapak ilahi tentara patah di tangannya dan kalah telak. Hanya Sun King yang tersisa memegang tombak ilahi awan menusuk, menyerbu ke arah pasukan Xianglong. Namun, momentum pasukan Xianglong yang mengusung prinsip 1 adalah 1000 dan 1000 adalah 1 membuat Sun King berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya meledak keluar dan tersebar di kehampaan, saling terkait dan bertabrakan dengan tombak hitam tentara Xianglong. Basmi naga-naga itu. Ao Tian mengeluarkan raungan panjang, dan tombak hitam di tangannya memuntahkan naga tombak berwarna merah tua. Dipimpin oleh Ao Tian, 1.600 naga tombak merah tua semuanya membasmi Sun King.
Tidak termasuk lebih dari 100 prajurit Xianglong yang dibasmi oleh Wei Xiong, Wei Fa, dan Sun King dengan kekuatan sihir mereka yang besar, hanya ada 1.600 prajurit Xianglong yang tersisa, yang merupakan kerugian besar. Namun, keluarga Wei, dan keluarga Sun sudah musnah, hanya tersisa 3 dewa abadi. Melihat pemandangan ini, bahkan Bai Liang pun tertegun sejenak, menatap pasukan Pterosaurus yang padat di langit. Menurut laporan mata-mata Bai Zhu, ini pasti salah satu pasukan andalan dinasti Su Agung, tentara Xianglong, yang berafiliasi dengan Tong Tiandao dan merupakan pengawal kekaisaran langsung Su Ruoxi. Namun, tepat saat Bai Liang tersadar, Su Ruoxi sudah maju terus. Bai Liang telah menghindari serangan Su Ruoxi berkali-kali sebelumnya, dan kali ini tidak terkecuali. Bahkan jika 3 ahli strategi militer utama dimusnahkan, masih ada 4 keluarga Konfusianisme utama, keluarga Li, keluarga Zhou, keluarga Mo, keluarga Deng, keluarga Hui, dan keluarga Huan. Asal dia memberitahu mereka betapa kuatnya benda itu dan membiarkan mereka berurusan dengan Su Ruoxi dan keluarga Wu bersama-sama, dia bisa menyingkirkannya. Sama saja tidak peduli berapa kali aku datang. Bai Liang membentuk segel dengan tangannya lagi. Pada saat ini, Su Ruoxi di kuil Tongtian juga membentuk segel penyihir di tangannya, yang berasal dari segel instan seni penyihir waktu. Sebentar lagi, seketika seberkas cahaya terang menyebar, dan seluruh waktu dalam radius 100 mil terhenti sesaat. Kemampuan keluarnya darah Bai Liang juga tertunda sesaat. Untuk duel antara 2 jagoan, momen ini sudah cukup fatal. Dengan suara keras, seluruh tubuh binatang harimau putih besar itu, termasuk baju besinya, hancur berkeping-keping menjadi gumpalan daging busuk. Kabut darah beterbangan di langit, dan sisa jiwa yang telah menyatu ke dalam tubuh Su Zi langsung menyerap roh tinju Bai Liang dan roh peri secara utuh. Su Ruoxi sangat cepat dan memisahkan roh tinju Fan Li yang hendak ditelan. Bahkan jika kau menyelamatkan jiwa tinjuku, itu tidak berguna. Tubuhnya hancur dan jiwanya tidak bisa kembali. Selain itu, bahkan jika tubuhnya utuh, jiwa tinjuku hanya tinggal 9/10 sekarang. Bahkan jika aku dibangkitkan, aku akan menjadi orang yang tidak berguna. Jiwa tinju Fan Li melayang di atas alun-alun kuil Tongtian dan mendesah. Roh tinju seorang dewa abadi juga memiliki efek tertentu yang menyehatkan pada jiwa sisa Su Zi. Yang pasti adalah Bai Liang telah mati sepenuhnya dan tidak dapat dibangkitkan. Seorang dewa abadi, sosok di puncak piramida kekuasaan di dunia Seribu Tengah, kini telah tumbang. Fan Li juga melihat kekuatan magis Su Ruoxi yang hebat. Dia tahu bahkan sang dewa mabuk pun tidak akan sanggup melakukan hal ini, tapi Su Ruoxi mampu melakukannya, yang mana membuat keterkejutannya semakin besar. Tidak peduli bagaimana perasaanmu terhadap Xier, atau apapun sikapmu terhadapku, tanggung jawab atas penderitaanmu atas Xier adalah tanggung jawabku. Tidak peduli berapapun biayanya, aku akan membuatmu utuh kembali. Su Ruoxi berkata dengan sungguh-sungguh, dengan tangan di belakang punggungnya. Kamu adalah penguasa dinasti Su Agung, Su Ruoxi. Kan mendengar Su Ruoxi memanggilnya Xier, meskipun Fan Li tahu bahwa orang di depannya adalah Su Ruoxi, penguasa dinasti Su Agung, dia tetap ingin mendapatkan pengakuan pribadi dari Su Ruoxi. Namun, dia sama sekali tidak peduli apakah kekuatannya dapat dikembalikan ke keadaan semula. Ya, saya Su Ruoxi. Su Ruoxi mengangkat alisnya yang seperti pedang, dan tubuhnya melayang ke langit. Rambutnya yang panjang bagaikan ular hitam yang menjulurkan lidahnya dan menari-nari di udara. Tidak ada keraguan bahwa pada saat ini, bahkan rambut Su Ruoxi adalah senjata mematikan. Kamu bisa tinggal di sini untuk saat ini. Ada banyak kekuatan magis yang luar biasa dan kuat di sini, dan kamu dapat memilih salah satu yang kamu suka. Begitu kata-kata itu terucap, seluruh kuil Tongtian bergerak seketika. Seekor naga raksasa berputar di langit dan menyerang wujud asli Bai Liang, seekor binatang suci harimau putih, dengan satu pukulan. Semua tulang di tubuhnya patah dan ia hancur menjadi genangan daging busuk. Ia mati seketika, menyebabkan semua orang yang hadir terkesiap. Kecuali Li Yinming yang telah bertarung melawan Su Ruoxi, semua orang yang hadir tidak mengetahui kartu truf Su Ruoxi. Akan tetapi, dia tidak menyadari kuil Tongtian saat dia bertarung memperebutkan gulungan misterius tadi. Sekarang kuil Tongtian muncul di hadapan semua orang dalam wujud seekor naga, Li Yinming tentu saja tidak dapat mengenali bahwa ini adalah kuil Tongtian saat itu. Walaupun auranya agak mirip, sulit untuk menjamin bahwa itu bukan senjata ajaib yang hanya dimiliki dinasti Su Agung. Bai Liang sudah mati. Keluarga Wei, dan keluarga Sun adalah yang paling bersalah. Demi Yuqi, Wei Chengwu,
dan Sun Xianhui, aku akan mengampuni nyawa kalian. Jika kalian tetap keras kepala dan ingin terus memperjuangkan Sutra King Nang, jangan salahkan aku karena membasmi kalian. Suara Suruo Xie keluar dari kepala naga Tianlong. Dalam sekejap, itu seolah melambangkan momentum langit dan bumi, menyebabkan tiga dewa abadi yang sudah dirugikan kehilangan kesombongan mereka sepenuhnya dalam sekejap. Mereka tahu bahwa sudah Honglu tidak sedang membual. Kematian Bai Liang di depan mereka telah membawa kejutan psikologis yang besar bagi mereka. Tidak peduli apapun, jika itu adalah situasi 1 lawan 1, mereka tahu mustahil untuk mengalahkan Bai Liang. Mereka bahkan mungkin terluka parah oleh Bai Liang jika mereka tidak berhati-hati, karena warisan garis keturunan harimau putih sangat mengerikan. Fisik bawaannya berkali-kali lipat lebih kuat daripada orang biasa, belum lagi segala macam kekuatan magisnya. Namun Bai Liang seperti itu langsung terbasmi oleh senjata ajaib Tianlong yang aneh. Tekanan pada Wei Xiong, Wei Fa dan Sun King sangat besar. Meskipun King Nang Sutra penting, namun itu tidak lebih penting daripada nyawa mereka. Kini sang pembawa berita agung dinasti Su telah mengeluarkan ultimatum. Segera, ketiganya membuat pilihan yang sangat bijaksana untuk mundur dari medan perang dan meninggalkan Wushu. Alasan mengapa kuil suci Tongtian memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan adalah lebih karena kolam guntur dan benih reinkarnasi cabang bumi yang secara terus-menerus dapat menarik kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dari kehampaan dan mengubahnya menjadi kekuatan kolam guntur untuk disempurnakan. Jika tidak, akan sangat sulit bagi Su Ruoxi untuk mengendalikan kuil suci Tongtian dengan kekuatan gaibnya. Melihat bahwa tiga ahli strategi militer elit, Wei Xiong, Wei Fa, dan Sun King, semuanya terbasmi, dan bahkan mereka bertiga, Dewa Abadi, dipaksa pergi, maka kepemilikan Sutra King Nang dapat diselesaikan sekali dan untuk selamanya, dan itu akan benar-benar jatuh ke tangan dinasti Su Agung. Mengenai gulungan misterius itu, Su Ruoxi tentu saja tidak bermaksud melepaskannya. Keluarga Kong, keluarga Meng, keluarga Sun, keluarga Luo, keluarga Li, keluarga Zhou, keluarga Mo, keluarga Deng, keluarga Hui, keluarga Huan dan keluarga besar dan kecil lainnya telah memperebutkannya. Sekarang karena tanah itu masih tidak memiliki pemilik, sudah sewajarnya mereka saling memperebutkannya. Kemunculan naga surgawi ini langsung mendatangkan tekanan tak terlihat kepada keluarga-keluarga besar yang hadir. Mereka bertanya-tanya siapa yang akan menjadi Bai Liang berikutnya, setidaknya Li Feilong dan Zhou Yi keduanya minggir. Sebagai orang yang terlahir dengan takdir langit dan bumi, mereka tidak menyangka bisa bersaing dengan Bai Liang. Orang pintar tidak pernah melakukan hal bodoh. Orang pintar tahu cara menyerah. Sebaik apapun sesuatu, kalau diperoleh tapi kehilangan nyawa, maka percuma saja. Su Ruoxi mengabaikan tatapan semua keluarga besar dan kecil, dan malah melihat ke arah Huasi. Dia melihat bahwa tubuh Fan Li yang awalnya rusak telah diperbaiki secara bertahap oleh kekuatan sihir besar Huasi, dan Huasi juga menggunakan metode tempering tubuh Xingtian Witch Jue untuk membuat tubuh Fan Li lebih kuat, dan membiarkan kelimaan dalamnya memulihkan vitalitas dan berfungsi normal. Dia hanya tidak punya jiwa, atau semangat tinju. Demikian pula, untuk memperbaiki tubuh Fan Li, Huasi menghabiskan banyak energi. Saat ini, wajah Huasi pucat, dan beberapa helai rambut menempel di dahinya dan pipinya tertutup keringat. Matanya dipenuhi rasa lelah. Melihat selesainya perbaikan tubuh Fan Li, Huasi tersenyum lebar. Sekarang dia tidak tahu apakah suaminya berhasil. Di sisi lain, dengan kerjasama Hua Chenzi, Dou Xianren, Shen Niyun, Yin Meng, Lei Zi, dan Li Sisi yang tiba-tiba muncul, Subi membasmi semua elit dari tiga ahli strategi militer utama, tetapi hampir semuanya terluka pada saat yang bersamaan. Subi adalah yang terluka paling serius. Shen Niyun pandai menghindar dan melakukan ilusi, jadi dia yang paling sedikit terluka. Yin Meng dan Lei Zi berada di posisi kedua setelah Subi dalam hal cedera. Hua Chenzi dan Dou Xianren juga terluka parah. Beruntungnya, ada Huasi, Hua Tuo perempuan yang ahli dalam pengobatan. Manfaat seorang praktisi medis yang kuat dan ahli dalam seni perang dan perburuan harta karun sangatlah jelas. Namun, Su Ruoxi hanya peduli pada Huasi. Melihat Huasi dalam keadaan seperti itu, dan harus menahan kelelahan untuk menyembuhkan luka orang banyak, Su Ruoxi merasakan sakit di hatinya. Dia mengira Fan Li tidak akan mati dalam waktu dekat. Su Ruoxi tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan bagus itu, jadi dia mencubit dan melepaskan segel di tangannya dan berteriak keras. Siapapun yang dapat menahan pukulan Tianlongku tanpa mati, aku akan mundur dari pertarungan demi gulungan ini. Jika tidak ada yang berani mencoba, aku akan mengambil harta karun itu untukmu jika kau tidak mati.
Setelah mendengar kata-kata Suruosie, semua orang yang hadir, bahkan mereka yang berpendidikan tinggi seperti empat Konfusianis Agung, tidak dapat menahan diri untuk bergumam dalam hati mereka. Hanya orang bodoh yang akan mencoba. Dinasti Su Agung, jangan pergi terlalu jauh. Sekarang setelah kamu memperoleh Sutra King Nang, pergilah dengan cepat. Apakah kamu masih ingin mendapatkan gulungan misterius ini? Deng Xiao dari keluarga Deng, yang juga seorang dewa setengah abadi yang kuat, menunjuk ke kuil Tongtian di langit dan berteriak dengan marah. Apakah gulungan misterius ini berada di luar jangkauanku? Gulungan ini masih belum punya pemilik, tetapi kalian mengikatnya dengan erat. Itu hanya penghinaan terhadapnya. Aku yakin gulungan ini sangat marah. Begitu Suruosie selesai berbicara, gulungan misterius yang awalnya terperangkap di area dengan diameter hanya beberapa kaki mulai melompat dengan hebat. Setiap kali ia mencoba memenuhi batasan, ia akan selalu bangkit kembali. Melihat adegan ini, Suruosie tidak bisa menahan tawa lagi. Sepertinya harta karun ini ingin memilihku. Lepaskan saja cepat, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Perkataan Suruosie memiliki aura kewibawaan raja, dan juga mengandung kesan mendominasi. Ketika keduanya digabungkan, bahkan jika keempat Konfusianis besar itu enggan, demi perkembangan dan pewarisan Konfusianisme di masa depan, mereka harus memberinya muka. Namun kali ini, keluarga Wu menetapkan larangan tersebut untuk membasmi semua elit keluarga besar di seluruh dunia Zhongqian. Ketika 99 negara bagian berada dalam kekacauan, mereka akan mampu mengalahkan musuh dalam sekejap dan menaklukkan satu demi satu negara bagian. Namun bagi keluarga Xing, harga yang mereka bayar terlalu tinggi, dan Xing Yi bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menyerah. Tadi saat kita memperjuangkan Sutra King Nang, Master Wu dan kamu menjalin hubungan kerjasama. Namun sekarang Sutra King Nang telah jatuh ke tangan dinasti Su Agung, kamu dan aku tidak ada hubungannya lagi. Gulungan misterius ini pasti milik keluarga Xingku. Tidak peduli siapa yang menghalangi jalanku, kamu harus mati. Bahkan jika kamu adalah Dewa Yang, kamu harus mati. Kolam darah Xingtian di tangan Xing Yi langsung berubah menjadi naga giok darah, mengelilingi seluruh langit. Aura yang dipancarkannya tidak kalah dengan aura kuil Tongtian. Anda tahu, ketika kolam darah Xingtian masih di tangan Xingtian, kolam itu dipadatkan dengan jiwa, darah, dan energi para dewa. Ia memiliki aura yang membuat orang secara alami merasa takut. Bahkan lebih kuat dari kuil Tongtian saat ini. Lagi pula, ada terlalu banyak endapan di kolam darah Xingtian. Naga giok darah secara bertahap menjadi ganas. Ketika bertarung memperebutkan harta karun tadi, Xing Yi dan para pengikut keluarga Xing yang telah tewas, atau energi, darah, jiwa, roh tinju, dan roh peri yang dikumpulkan satu per satu, membuatnya semakin kuat dan semakin mengejutkan. Kolam darah Xingtian, harta karun yang sangat berharga ini adalah milik klan penyihir. Sekalipun orang-orang di dunia Seribu Tengah tidak mengetahuinya, Xing Yi tidak ingin terlalu sering menggunakannya. Namun dalam situasi saat ini, jika dia tidak dapat menekan kuil suci Tongtian milik Suruosie, maka semuanya sia-sia. Dengan pengalaman dan perasaan Xing Yi selama bertahun-tahun, hatinya tersentuh saat melihat gulungan kuno itu. Tampaknya gulungan misterius ini menyembunyikan rahasia besar, yang menunggu seseorang untuk memecahkannya. Suruosie melihat Xing Yi berdiri, dan berpikir, baiklah, sekarang saatnya untuk menyelesaikan urusan dengan keluarga Xing. Dia melirik Wu Xinzi, dan untuk beberapa alasan, Suruosie secara naluriah menatap Wu Xinzi. Wu Xinzi hanya bisa mengangkat bahu, menunjukkan ada beberapa hal yang tidak bisa dia perintahkan. Jadi, jika memang begitu, satu-satunya pilihan adalah membasminya. Formasi 1000 pria milik keluarga Xing selalu menjadi formasi yang ditakuti di dunia Seribu Tengah, dan mereka semua tahu bahwa formasi itu diciptakan oleh harta karun yang memiliki kekuatan sihir besar. Namun, hari ini harta karun ini akhirnya muncul di hadapan semua orang. Melihat aura yang dipancarkan oleh harta karun itu yang berubah menjadi naga giok berwarna darah, ternyata mampu menyaingi naga surgawi yang langsung menjatuhkan Bai Liang hingga tewas, orang-orang dari keluarga besar pun tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Naga giok berwarna darah, juga dikenal sebagai kolam darah Xingtian, tidak terjadi seperti yang dibayangkan semua orang, dan meledak ke arah kuil Tongtian milik Suruoxi. Sebaliknya, di bawah desakan Xing Yi, lebih dari 80 dewa bela diri kesengsaraan guntur keluarga Xing menyebar ke segala arah di Wucheng. Para dewa bela diri keluarga Xing ini sedikitnya adalah dewa bela diri tingkat 5 kesengsaraan, dan 8 dari mereka adalah dewa bela diri tingkat 6 kesengsaraan. Mereka bersatu dalam formasi aneh, dan masing-masing dari mereka mengeluarkan pisau tulang yang dipenuhi jimat aneh di tangannya. Suruoxi melihat lebih dekat dan tidak bisa menahan tawa dan menangis.
Itu benar-benar Wu Wen, hanya saja tiruan Wu Wen ini agak aneh. Namun, yang pasti adalah ia masih memiliki efek magis tertentu. Melihat formasi seperti itu, semua orang tahu bahwa Xing Yi akan meluncurkan formasi besar, dan mereka secara naluriah menghindarinya. Karena ini adalah pertarungan antara dinasti Su dan keluarga Xing, selama gulungan misterius itu masih ada, mereka tidak perlu ikut campur. Sebaliknya, duduk di pinggir lapangan dan menonton pertarungan adalah pilihan paling tepat. Xing Yi mendarat perlahan di tanah, pipinya yang keriput seperti kulit pohon tua tiba-tiba menyeringai aneh, senyumnya lebih jelek daripada saat menangis, membuat orang-orang merasakan bulu kuduk meremang. Dia menghentakkan kakinya dengan keras, dan gelombang kejut yang dahsyat menyapu area dalam radius ribuan mil. Bangunan-bangunan yang sudah bobrok di tanah seluruh Wucheng hancur oleh kekuatan yang mengerikan. Satu-satunya bangunan yang tersisa adalah beberapa keluarga besar yang menetap di Wucheng, Menara Wanhua, dan Wu Mansion. Kecuali lubang yang ditembakkan oleh cahaya keemasan Chensing, tanah lainnya sehalus cermin. Sebagai keluarga yang paling suka berperang dan agresif di dunia Seribu Tengah, kekuatan Xing Yi tidak perlu diragukan lagi. Xing Yi mengeluarkan kapak perang dan memotong arteri karotisnya sendiri dengan keras. Dengan bunyi desiran, darah merah tua muncrat keluar dan membasahi kapak perang itu. Kemudian roh tinju Xing Yi terbang keluar. Roh tinju Xing Yi adalah seorang raksasa yang memegang kapak perang, berdiri dengan gagah di belakang Xing Yi. Setelah menyemburkan baskom besar darah, Xing Yi mengeluarkan sebotol salep dan mengoleskannya ke lehernya. Luka besar itu sembuh seketika. Xing Yi menggunakan darahnya sendiri untuk menggambar serangkaian jimat penyihir dengan satu tangan, lalu menginjak tanah dengan kakinya untuk membentuk pola aneh. Dari mata Xing Yi, cahaya merah darah bersinar, dan darah di tanah berubah menjadi benang darah panjang, menyebar ke segala arah seperti ular panjang. Namun, pada saat ini, Lei Jie Wuxian milik keluarga Xing, yang menyebar ke segala arah, semuanya sama dengan Xing Yi. Semua orang mengambil pisau tulang aneh itu di tangan mereka dan dengan ganas menusukkannya ke jantung mereka. Darah menyembur keluar dan mengalir di tanah yang bagaikan cermin. Jimat penyihir pada pisau tulang yang ditusukkan ke jantung mereka juga mulai bekerja untuk pertama kalinya, menyapu darah di tanah, dan menyerbu ke arah Xing Yi dengan marah. Su Ruoxi dapat melihatnya paling jelas di langit. Dia dapat melihat garis-garis berlumuran darah seukuran benang jarum di tanah menyatu menjadi pola berwarna darah yang aneh dan bengkok, memancarkan sinar cahaya berwarna darah yang sangat menyilaukan. Tidak peduli seberapa sombongnya Su Ruoxi, dia tidak berani terus menonton. Dia tahu bahwa selama Xing Yi benar-benar mengaktifkan formasi ini, bahkan dengan kuil suci Tongtian, bahkan jika kekuatannya saat ini untuk sementara ditingkatkan ke tingkat kekuatan setengah dewa oleh roh Xingtian, akan sulit untuk melarikan diri. Dia segera membentuk segel dengan tangannya dan hendak bergerak ketika suara roh Xingtian untuk menghentikannya datang dari lautan kesadarannya. Tunggu, apa yang kau takutkan dengan adanya aku di sini, dia tidak akan bisa menimbulkan masalah besar. Kau juga harus memperhatikan dengan saksama ilmu sihir klan penyihirku. Meskipun orang-orang dari keluarga Xing ini hanya mempelajari beberapa dasar-dasarnya, ilmu sihir itu juga berasal dari klan penyihirku. Karena roh Xingtian telah berkata demikian, Su Ruoxi tentu saja tidak akan mengatakan apapun. Dia memperhatikan perkembangan situasi dengan tenang. Dia melihat sinar-sinar cahaya darah yang terpelintir melesat lurus ke langit, akhirnya melewati awan-awan di langit, dan akhirnya perlahan-lahan mereda, mengembun menjadi batasan merah gelap di langit di atas seluruh Wucheng. Langit, pada saat ini, tiba-tiba menjadi gelap dan penuh darah. Akan tetapi, di saat kritis ini, para dewa bela diri kesengsaraan guntur dari keluarga Xing yang tersebar ke segala arah, tiba-tiba mencabut pisau tulang yang ditancapkan ke jantung mereka. Saat ini, wajah mereka sepucat kertas, dan seluruh tenaga di tubuh mereka terkuras seakan-akan mereka akan pingsan. Akan tetapi, mereka masih menggunakan sisa tenaga mereka untuk menusukkan pisau tulang di tangan mereka ke pola aneh di bawah kaki mereka. Pada saat menusuk ke tanah, ruang di segala arah bergetar hebat. Di dalam kehampaan, ruang-ruang hitam dengan berbagai ukuran melonjak, dan para prajurit dari keluarga Xing diteleportasi ke sana. Setiap prajurit dari keluarga Xing merupakan seorang dewa bela diri atau prajurit tingkat peri. Mereka adalah prajurit keluarga Xing yang telah membantai semua orang di Zusu. Setiap orang dipenuhi dengan aura pembasmi yang sangat kuat, bau darah, kematian, dan kejahatan. Aura ketakutan tak terhitung jumlahnya hadir, sungguh mengerikan. Ruang itu ditutup, dan hanya 1000 orang yang diteleportasi ke ruang tersebut. Akan tetapi, setiap 1000 orang ini memiliki butiran darah di tubuhnya, dan butiran darah itu mengandung saripati,
darah, jiwa, dan kebencian dari entah berapa banyak orang. Persembahkan tubuhku. Ribuan prajurit keluarga Singh berteriak seperti prajurit yang tewas. Butiran darah yang telah lama terkondensasi dengan roh daging dan darah mereka meledak bersama tubuh mereka dalam sekejap, berubah menjadi kabut darah yang dengan cepat mengembun di langit. Esensi darah yang tak terhitung jumlahnya, esensi energi, roh tinju, roh abadi, dan jiwa bertabrakan dengan panik di seluruh Wucheng. Formasi telah mencapai titik ini. Xing Yi sangat puas. Menatap mata terkejut para keluarga besar, dia tersenyum dengan tenang dan elegan. Ini adalah kekuatan ajaib yang diciptakan oleh keluarga Xingku. Aku akan menunjukkan wajah jelekku hari ini. Patung. Xing Yi melemparkan kapak perang di tangannya ke tanah, membentuk segel besar dengan tangannya, dan berteriak keras. Naga darah membentuk dewa, memadatkan tubuhku, dan membangkitkan dewa perang. Saat bunga Xing Yi berguguran, naga giok berwarna darah yang membumbung tinggi di angkasa menyerap semua saripati, darah, roh tinju, roh peri, jiwa, aura pembasmi, aura kematian, kebencian, dan sebagainya yang merasuki semua arah, bagaikan pusaran air raksasa, menelan tanpa henti. Semua hal yang dikumpulkan dari jutaan orang membuat ramuan kekuatan yang sangat mengerikan dalam tubuh naga giok berwarna darah. Hanya beberapa saat kemudian, naga giok berwarna darah itu membuka mulutnya, memperlihatkan taring-taringnya yang mengerikan, dan memuntahkan sesuatu berbentuk bola, bulatan merah gelap. Tampaknya ada makhluk hidup yang berdetak di dalam bola merah gelap itu, memancarkan kekuatan yang mengerikan. Su Ruoxi tahu bahwa dewa perang yang dibangkitkan akan segera dikandung lagi. Semua orang menyaksikan dengan ngeri ketika harta karun keluarga Singh melahirkan sesuatu yang amat mengerikan. Ini adalah sesuatu yang direncanakan dengan membantai seluruh Zusu. Terlebih lagi, sebelum ini, telah ada pengalaman dalam mengandung dewa perang yang dibangkitkan, yang membuat Xing Yi tahu cara mengandung dengan lebih sempurna dan cara menggunakan kolam darah Xingtian dengan lebih sempurna. Wah, bang bang bang, 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 bang. Serangkaian detak jantung keluar, tumpul dan pendek, meningkatkan frekuensi detak jantung setiap orang. Seluruh bola merah gelap itu berangsur-angsur berubah menjadi gumpalan daging dan darah. Tendon dan tulang tampaknya telah memisahkan anggota tubuh dan an seseorang serta mencampurnya menjadi satu, sehingga membuat orang merasa sakit. Detak jantungnya berdetak kencang. Disertai suara letupan, seluruh bola daging itu tiba-tiba terkoyak, lalu keluarlah sebuah benda aneh yang melayang di angkasa dan menelan cangkang bola daging yang membungkusnya itu. Kemudian, benda itu perlahan-lahan membentuk sebuah sosok yang sangat besar. Xing Yi memandang dewa perang yang telah bangkit dengan penuh kenikmatan, dan mabuk serta tertawa liar dengan obsesi yang besar. Hahaha, dinasti Dasu, mari kita lihat bagaimana kau bisa menghentikanku, dewa perang yang bangkit. Bangkitlah. Saya melihat seseorang terpisah dari daging dewa perang yang telah bangkit. Seluruh tubuhnya telanjang, tulang, daging, dan kulitnya semuanya terbentuk dalam sekejap. Pada awalnya, setiap orang setidaknya memiliki kekuatan seorang marsial immortal. Mereka terus berpisah dan berpisah. Di antara mereka ada pula dewa bela diri kesengsaraan guntur. Ada lebih dari 500 orang yang telah mengalami 1, 2, 3, dan 4 kesengsaraan, dan sisanya adalah dewa bela diri tanpa kesengsaraan. Semua orang yang telah mengubah dirinya menjadi makhluk kelas atas dan mengintegrasikan dirinya ke dalam dewa perang yang telah dibangkitkan, benar-benar telah dibangkitkan. Melihat metode yang begitu aneh dan dahsyat, semua orang menarik napas dalam-dalam. Wu Xinzi membuka mulutnya lebar-lebar dan berteriak karena terkejut. Ya ampun, sungguh metode yang ajaib. Bahkan jika aku berlatih hingga transformasi ke-16, aku hanya bisa menghidupkan kembali orang mati, dan aku tidak bisa menghidupkan kembali begitu banyak orang. Mendengar teriakan Wu Xinzi, yang lain juga terkejut. Menghidupkan kembali orang mati, ini hanya dapat dilakukan oleh seorang dokter hebat yang memiliki keahlian medis. Tidak seorang pun menyangka bahwa Wu Xinzi benar-benar memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati. 1000 dewa bela diri keluarga Singh terbuka yang dibangkitkan menempati posisi lain dalam formasi satu persatu. Masing-masing dari mereka membentuk tanda yang sangat aneh di tangannya. Dia memejamkan matanya, dan suatu kehendak besar langsung terfokus pada dewa perang yang telah bangkit, yang tampaknya memiliki kekuatan tak terbatas. Dewa perang yang telah bangkit, yang memiliki tubuh paling sempurna dan kekuatan penghancur yang melampaui dewa abadi, tiba-tiba membuka matanya. Dewa perang yang dibangkitkan ini tidak memiliki rambut dan wajah agak mirip dengan Xing Yi. Jelaslah bahwa Xing Yi telah menyuntikkan sejumlah besar esensinya sendiri ke dalamnya.
Sekarang Xing Yi, meskipun ia memiliki tubuh seorang dewa setengah abadi, ia sudah tua dan lemah, seolah-olah ia akan jatuh jika tertiup angin. Dia mengambil kapak perang di tanah dan melemparkannya ke langit. Xing Yi tertawa dan berkata, "Bangkitkan dewa perang dan hancurkan dia." 510.